anak orang terkaya di sini. Saya janda penjual bubur. Ini tidak masuk akal. Masuk akal atau tidak, intinya saya tetap memilih kamu, bukan orang lain. Bayangkan seorang perempuan yang sudah terbiasa ditinggalkan, berdiri di tepi jalan sebelum matahari sempat naik, menjalani hari yang tidak pernah meminta belas kasihan siapapun. Hidupnya sederhana, tekanannya tidak. Lalu dalam satu pagi yang tidak ia rencanakan, seorang laki-laki paling berkuasa di lingkungan itu tersungkur tepat di depannya. Berdarah, kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Dua dunia yang tidak seharusnya bertemu, bertabrakan tanpa permisi. Dan tidak ada yang tahu bahwa satu tindakan kecil dari perempuan itu akan mengubah dua hidup selamanya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari mulai ceritanya. Inayah sudah hafal betul seperti apa rasanya pagi yang berat. Matanya baru saja terbuka ketika alarm di ponsel tuanya berbunyi pukul 3:30 subuh. Suara itu tidak pernah terasa menyenangkan. Tapi Inayah tidak punya pilihan selain bangkit. Selimut tipis yang membalut tubuhnya ia lipat rapi ke pinggir kasur. Kamar kontrakan itu hanya muat untuk satu kasur, satu lemari kecil, dan satu kompor di sudut ruangan. Tapi Inayah tidak pernah mengeluh soal itu. Ia sudah lama berdamai dengan hidupnya yang sempit. Ia ambil wudhu di kamar mandi yang pintunya harus ditahan dengan batu bata supaya tidak menutup sendiri. Dinginnya air subuh menggigit jari-jarinya. Tapi ia justru menyukainya. Kata ibunya dulu, air subuh itu menghidupkan. Dan Inayah butuh dihidupkan setiap harinya. Selesai salat, ia langsung bergerak ke dapur kecilnya. Bawang putih, jahe, dan kemiri ia ulek pelan-pelan supaya tidak berisik. Dinding kontrakan ini tipis, dan tetangga sebelah punya bayi yang baru tidur tengah malam. Inayah tahu itu karena ia sering mendengar tangisan bayinya menembus dinding sambil ia memasak sendirian. Kadang tangisan itu membuat dadanya terasa penuh. Bukan karena iri, tapi karena ada sesuatu yang dulu pernah ia impikan, yang kemudian direnggut sebelum sempat ia genggam. Ia sudah 2 tahun menjanda. 2 tahun sejak Galih, suaminya, pergi meninggalkan surat cerai di atas meja makan tanpa satupun percakapan yang layak. Alasannya sederhana tapi menghancurkan. Inayah tidak kunjung hamil setelah 3 tahun menikah. Dan Galih tidak sabar. Inayah tidak menangis selama waktu itu. Ia hanya duduk di depan surat itu selama 1 jam penuh. Lalu berdiri, mencuci piring, dan mulai memasak bubur untuk dijual keesokan harinya. Karena hidup tidak berhenti hanya karena hatinya retak. Pukul 5 pagi, gerobak bubur ayamnya sudah siap. Ia dorong pelan menyusuri gang sempit menuju sudut jalan di depan komplek perumahan Gria Permata. Komplek itu isinya rumah-rumah besar dengan pagar tinggi dan mobil berjejer di carport. Inayah bukan bagian dari dunia itu. Ia hanya numpang berjualan di pinggirnya, di trotoar yang sudah ia tempati sejak 3 tahun lalu. Pelanggannya kebanyakan satpam, tukang sapu jalanan, dan sesekali sopir yang menunggu majikannya bangun. Tidak banyak, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Kalau lagi ramai, ia bisa bawa pulang uang lebih. Kalau lagi sepi, ia makan dari sisa bubur yang tidak habis terjual. Pagi itu langit masih kelabu ketika Inayah mulai menata mangkuk-mangkuknya. Angin bertiup lumayan kencang untuk ukuran bulan ini. Inayah merapatkan kerudungnya dan menyalakan lilin kecil di sudut gerobak. Bukan untuk penerangan, tapi karena nyala api kecil itu entah kenapa selalu membuatnya merasa tidak terlalu sendirian. Belum ada satupun pelanggan yang datang. Inayah mengaduk kuah buburnya pelan-pelan sambil sesekali menatap jalan besar di depannya. Beberapa orang mulai berlalu lalang. Ada yang bersepeda, ada yang berjalan cepat dengan earphone di telinga, ada yang lari pagi dengan pakaian olahraga yang harganya mungkin lebih mahal dari total isi gerobak Inayah. Ia sudah terbiasa melihat semua itu tanpa merasa apa-apa. Sampai pagi itu semuanya berubah karena suara. Suara ribut yang tiba-tiba meledak di ujung jalan. Inayah mendongak. 2 orang berlari kencang menjauh. Salah satunya menggenggam sesuatu. Seorang pria dengan kaos olahraga abu-abu tersungkur di trotoar. Tidak jauh dari gerobak Inayah. Ia mencoba bangkit. Tapi tangannya gemetar menahan berat badannya sendiri.
Darah tipis mengalir dari lututnya yang tergores aspal. Inayah tidak berpikir panjang. Ia letakkan centong buburnya, bergerak cepat ke arah pria itu, dan jongkok di sampingnya. "Mas, bisa berdiri?" Pria itu mendongak. Wajahnya muda, lebih muda dari yang Inayah kira. Nafasnya masih tersengal. Ada luka kecil di pelipisnya. Mungkin terkena batu waktu jatuh. Matanya tajam tapi saat ini isinya adalah campuran antara marah dan kesakitan. "Jam tangan saya," katanya, setengah bergumam. "Iya, saya lihat tadi," jawab Inayah tenang. "Tapi orangnya sudah jauh, Mas. Sekarang yang penting Masnya dulu." Pria itu menatap Inayah sebentar. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia membiarkan Inayah memapahnya berdiri dan duduk di kursi plastik kecil di depan gerobak. Inayah ambil kain lap bersih dari laci gerobaknya. Ia basahi dengan air mineral. Lalu pelan-pelan ia bersihkan luka di lutut pria itu. Tidak ada kata-kata. Hanya suara angin pagi dan bunyi sendok yang sesekali beradu dengan panci. Setelah lukanya bersih, Inayah berdiri, mengambil satu mangkuk, mengisi penuh dengan bubur ayam panas, dan meletakkannya di depan pria itu. "Makan dulu, Mas, biar nggak lemas." Pria itu menatap mangkuk itu, lalu menatap Inayah. Ada sesuatu di wajahnya yang berubah, tapi Inayah tidak sempat membacanya. Ia sudah berbalik ke gerobaknya, mengaduk kuah kembali, pura-pura sibuk. Beberapa menit kemudian ia mendengar suara sendok diletakkan. "Enak." Inayah menoleh sebentar. "Alhamdulillah. Nama saya Revano." Inayah mengangguk sopan. "Inayah." Dan tidak ada yang tahu bahwa di pagi yang salah itu, di trotoar sempit yang tidak ada di peta manapun, dua orang dari dua dunia yang sangat berbeda baru saja saling menyebut nama untuk pertama kalinya. Revano tidak langsung pergi setelah mangkuk buburnya kosong. Ia duduk sebentar, menatap jalan besar di depannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Inayah tidak mengajaknya bicara. Ia sudah terbiasa dengan pelanggan yang hanya butuh tempat duduk dan ketenangan, bukan basa-basi. Jadi ia biarkan saja pria itu duduk, sambil ia sendiri mulai melayani dua orang satpam yang baru datang memesan bubur. Ketika Inayah selesai dan menoleh ke arah kursi plastik itu, Revano sudah tidak ada. Hanya mangkuk kosong yang tertinggal, dan di bawahnya ada selembar uang 50.000 yang dilipat rapi. Harga satu mangkuk bubur Inayah adalah Rp8.000. Inayah menatap uang itu sebentar. Ia tidak tahu harus merasa apa. Antara berterima kasih, atau merasa tidak enak karena kembaliannya terlalu besar dan ia tidak sempat mengembalikannya. Akhirnya ia masukkan uang itu ke dalam kaleng kecil di laci gerobak, dan melanjutkan harinya seperti biasa. Sore itu, ketika ia mendorong gerobak pulang, pikirannya tidak sedang memikirkan Revano. Ia sedang memikirkan uang sewa lapak yang jatuh tempo minggu depan. Keesokan paginya, Inayah membuka lapaknya seperti biasa. Lilin kecil dinyalakan. Kuah bubur mulai dipanaskan. Angin pagi berhembus dari arah yang sama. Semuanya sama persis seperti kemarin, dan hari sebelum kemarin, dan ratusan hari sebelumnya. Sampai pukul 6:04, seseorang datang dan duduk di kursi plastik itu lagi. Inayah mendongak. Revano. Ia memakai kaos olahraga yang berbeda, tapi sepatunya sama. Lututnya sudah diplester rapi, dan tidak ada lagi luka di pelipisnya. Ia duduk dengan santai seolah kursi plastik 30.000-an itu adalah kursi paling nyaman yang pernah ia duduki. "Bubur ayam," katanya singkat. "Kuahnya dipisah." Inayah mengambil mangkuk tanpa banyak bicara. "Kemarin saya tidak sempat kasih kembalian," katanya sambil mengisi bubur. "Tidak usah. Saya tidak terima tip sebesar itu, Mas." Revano melirik ke arahnya. "Kenapa?" "Karena nanti saya jadi tidak enak kalau bubur saya rasanya tidak sepadan." Ada jeda sebentar. Lalu Revano tertawa kecil. Bukan tawa yang dibuat-buat, tapi tawa yang keluar begitu saja, seperti ia sendiri tidak menyangka ada yang akan bilang hal seperti itu kepadanya. Inayah meletakkan mangkuk di depannya beserta semangkuk kecil kuah terpisah, lalu kembali ke posisinya mengaduk panci. "Kembaliannya saya taruh di sini," kata Inayah,
meletakkan uang 42.000 di sisi mangkuk. Revano menatap uang itu, lalu memakannya dalam diam. Ia datang lagi hari ketiga, dan keempat, dan kelima. Setiap pagi, selalu di jam yang sama, selalu memesan hal yang sama. Kuah dipisah, tidak pakai kecap. Inayah sudah hafal tanpa harus ditanya. Pada hari keempat, ia sudah menyiapkan mangkuk kuah terpisah bahkan sebelum Revano duduk. Revano memperhatikan itu dan hanya berkata, "Hafal ya? Pelanggan setia harus diingat pesanannya," jawab Inayah singkat. Mereka tidak banyak bicara. Obrolan mereka pendek-pendek, seperti orang yang sedang menguji seberapa jauh percakapan boleh melangkah. Tapi justru di sela-sela keheningan itulah sesuatu mulai tumbuh, pelan dan tanpa disadari keduanya. Pada hari kelima, Revano bertanya, "Sudah lama jualan di sini?" 3 tahun. Sendirian. Inayah tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bergerak mengadu. "Iya, sendirian." Revano tidak bertanya lebih lanjut. Ia seperti mengerti bahwa jawaban singkat itu menyimpan sesuatu yang lebih panjang, dan ia tidak berhak memintanya. Pada hari ketujuh, Inayah yang bertanya. Bukan karena penasaran dengan identitasnya, tapi karena ada yang mengganjal sejak hari pertama. "Mas lari pagi sendirian terus? Tidak ada yang teman atau ajudan?" Revano mengangkat alis. "Ajudan? Iya. Maksud saya, teman lari. Kenapa harus ada?" "Karena waktu di Jambret kemarin, kalau ada yang menemani, tidak akan separah itu." Revano diam sebentar. Ia meletakkan sendoknya, menatap jalan di depannya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Lebih serius, tapi juga ada sesuatu yang menyerupai kesepian di sana. "Justru lari pagi itu satu-satunya waktu di mana saya bisa sendirian," katanya akhirnya. "Tidak ada yang bawel. Tidak ada yang minta tanda tangan, tidak ada yang perlu saya layani." Inayah mengangguk pelan, mengerti tanpa mengerti sepenuhnya. Tapi ternyata malah kena jambret, katanya tanpa bermaksud menyindir. Revano tertawa lagi, kali ini lebih panjang. "Iya, dan malah dapat bubur gratis dari orang asing." "Tidak gratis, sudah dibayar 42.000 kurang." Tawa Revano belum selesai ketika seorang ibu-ibu pelanggan lama datang dan langsung nyerocos memesan 2 porsi sekaligus. Inayah berbalik melayani, dan percakapan itu terhenti begitu saja. Tapi sebelum Revano pergi pagi itu, ia berdiri dari kursi dan berbicara dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. "Besok saya kesini lagi." Bukan pertanyaan, bukan minta izin, tapi juga bukan perintah. Lebih seperti janji kecil yang ia ucapkan setengah untuk dirinya sendiri. Inayah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sambil terus melayani pelanggan lainnya. Tapi setelah Revano pergi dan keramaian pagi mulai mereda, Inayah menyadari satu hal kecil yang aneh. Hari ini ia tidak sempat memikirkan uang sewa lapak sama sekali. Baru pertama kali dalam berbulan-bulan, ada satu pagi yang lewat tanpa kekhawatiran itu menempel di kepalanya. Dan tanpa sadar, sudut bibirnya naik sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat lilin kecil di sudut gerobaknya terasa lebih terang dari biasanya. Minggu pertama berlalu seperti kabut pagi yang menghilang perlahan. Inayah tidak pernah menandai hari-hari itu secara khusus di kepalanya. Ia hanya tahu bahwa kursi plastik di depan gerobaknya kini selalu terisi di jam yang sama setiap pagi. Dan ia tahu bahwa tanpa sadar, ia mulai menyiapkan 1 porsi lebih sebelum pelanggan lain datang. Itu bukan sesuatu yang ia rencanakan. Itu hanya terjadi begitu saja, seperti tangan yang bergerak sendiri karena sudah hafal. Pada hari ke-10, Revano datang membawa sesuatu. Bukan hadiah mewah, bukan bunga, bukan pula amplop yang kadang diberikan orang-orang berduit kepada pedagang kecil dengan ekspresi iba yang menyebalkan. Ia datang membawa plastik kecil berisi tempe goreng dari warung sebelah. Katanya cocok dimakan sama bubur. Katanya sambil meletakkan plastik itu di meja gerobak. Inayah menatap plastik itu, lalu menatap Revano. "Mas beli tempe goreng?" "Iya." "Kenapa?" "Tidak kenapa-kenapa." Inayah mengambil plastik itu dan membuka lipatannya.
Saya kira orang seperti Mas tidak tahu tempe goreng dijual di mana. Revano duduk dengan ekspresi yang pura-pura tersinggung. Saya tahu banyak hal yang menurut orang tidak saya ketahui. Inayah tidak menanggapi lebih lanjut. Ia taruh 2 potong tempe goreng di piring kecil dan meletakkannya di samping mangkuk bubur Revano. Sisanya ia taruh di tempat yang bisa dilihat pelanggan lain, supaya kalau ada yang mau, ia bisa jual satuan. Revano makan dengan lebih lambat dari biasanya pagi itu. Matanya sesekali menyapu jalan besar di depan. Sesekali melirik aktivitas Inayah yang melayani 2 pelanggan lain sambil tetap mengaduk kuah dengan tangan satunya. "Kamu tidak pernah duduk," kata Revano tiba-tiba. Inayah menoleh sebentar. "Duduk kapan?" "Dari tadi saya di sini. Kamu tidak pernah berhenti bergerak." "Memangnya kenapa? Tidak capek?" Inayah tersenyum tipis. Bukan senyum yang dibuat-buat untuk menjawab basa-basi. Tapi senyum yang muncul karena pertanyaan itu terasa polos dengan cara yang tidak ia duga dari seseorang seperti Revano. "Capek itu urusan nanti, Mas. Sekarang urusannya jualan." Revano tidak berkata apa-apa. Tapi Inayah melihat ia mengangguk pelan, seperti sedang mencatat sesuatu di dalam kepalanya. Yang Inayah tidak tahu, pagi itu ada sepasang mata lain yang mengamati dari dalam mobil gelap yang terparkir tidak jauh dari gerobaknya. Seorang pria parubaya dengan kemeja rapi dan earpiece di telinga kiri duduk di balik kaca film hitam, menatap Revano yang sedang makan bubur di kursi plastik dengan ekspresi campuran antara lega dan khawatir. Namanya Pak Darto, kepala keamanan pribadi keluarga Arsaha, yang sudah 20 tahun bekerja untuk keluarga itu. Ia tidak mengikuti Revano secara terbuka karena Revano sudah melarang keras siapapun mengawalnya saat lari pagi. Tapi sejak kejadian jambret itu, Pak Darto tidak bisa tinggal diam. Ia mengamati dari jarak aman, mencatat, melaporkan. Dan pagi itu, laporan yang ia kirim ke nomor Ibunda Revano hanya terdiri dari 1 kalimat pendek. "Mas Revano kembali lagi ke warung bubur yang sama." Inayah baru mengetahui siapa Revano sebenarnya pada hari ke-14. Dan itu pun bukan dari Revano sendiri. Hari itu seorang pelanggan lamanya datang. Seorang bapak sopir yang sudah langganan sejak tahun pertama Inayah berjualan. Namanya Pak Udin, sopir pribadi salah satu penghuni komplek. Ia datang dengan muka yang lebih bersemangat dari biasanya, duduk di kursi kedua, dan langsung menyenggol lengan Inayah dengan sikunya. "Neng, itu yang tadi duduk di sini, yang tadi pamit itu, kenal?" Inayah mengisi mangkuk Pak Udin sambil menjawab santai. "Pelanggan baru, Pak. Namanya Revano." Pak Udin terkekeh. "Revano Arsaha maksudnya?" Inayah berhenti mengaduk sebentar. Tidak tahu nama lengkapnya. "Anak bungsunya Pak Arsaha itu, Neng. Yang punya kompleks ini. Yang punya hotel di Jalan Ahmad Yani 3 biji itu. Yang tanah di pinggir tol itu juga punyanya." Pak Udin menyendok buburnya. "Saya kira Neng sudah tahu." Inayah tidak menjawab. Ia melanjutkan mengaduk kuah dengan gerakan yang tetap sama. Tapi pikirannya tiba-tiba terasa seperti air yang baru dilempar batu besar. Beria kemana-mana tanpa bisa dikontrol. Arsaha. Ia kenal nama itu. Siapa yang tidak kenal di kelurahan ini? Nama itu ada di papan nama gedung ruko di ujung jalan. Ada di spanduk proyek perumahan baru yang sedang dibangun 2 kilometer dari lapaknya. Ada di cerita ibu-ibu pengajian yang selalu menyebut keluarga itu sebagai contoh orang yang diberkahi. Dan selama 2 minggu ini, anak dari keluarga itu duduk di kursi plastik 30 ribuan miliknya, makan bubur 8.000 rupiah, dan berbicara dengannya seperti orang biasa. Sore itu, ketika gerobak sudah terlipat dan jalanan mulai sepi, Inayah duduk di bangku kecil di depan kontrakannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Tidak ada yang salah dari semua itu. Revano tidak pernah bersikap aneh, tidak pernah merendahkan, tidak pernah membuat Inayah merasa kecil. Tapi justru itu yang membuat dadanya terasa tidak karuan. Karena sekarang ia tahu, dan pengetahuan itu mengubah segalanya tanpa meminta izin. Jarak antara kursi plastik itu dan dunia Revano yang sesungguhnya tiba-tiba terasa jauh sekali. Lebih jauh dari yang terlihat. Dan Inayah, yang sudah terbiasa mengukur jarak dengan kepala lebih dari dengan hati,
tahu betul bahwa ada jarak-jarak tertentu yang tidak bisa ditempuh hanya dengan niat baik. Malam itu ia tidur lebih lambat dari biasanya. Dan lilin kecil di sudut gerobak yang sudah ia bawa masuk ke kamar, padam sebelum tengah malam. Keesokan paginya, Inayah membuka lapak seperti biasa. Tapi ada yang berbeda dari caranya bergerak. Lebih hati-hati, lebih terukur. Seperti seseorang yang baru sadar sedang berjalan di tepi jurang dan mulai memperhatikan langkahnya. Ia sudah memutuskan semalam. Tidak ada yang perlu berubah. Revano adalah pelanggan, dan ia adalah penjual bubur. Selama garis itu jelas, semuanya baik-baik saja. Ia tidak akan membiarkan pikirannya melangkah lebih jauh dari itu. Keputusan yang terasa kuat di malam hari, tapi mulai goyah ketika Revano datang pagi itu dan langsung berkata, "Kamu kelihatan kurang tidur." Inayah tidak menjawab. Ia menyodorkan mangkuk bubur tanpa menatap mata Revano. "Kuahnya dipisah," katanya lebih dulu, sebelum Revano sempat memesan. Revano duduk. Ia menatap Inayah dengan cara yang berbeda dari biasanya. Lebih lama, seperti sedang mencari sesuatu di wajah yang pagi ini sengaja diarahkan ke tempat lain. "Ada yang salah?" "Tidak ada. Kamu tidak seperti biasanya." "Saya selalu begini, Mas." Revano tidak memaksa. Ia makan dalam diam. Tapi kali ini diamnya terasa berbeda. Bukan diam yang nyaman seperti hari-hari sebelumnya, melainkan diam yang menunggu. Inayah sibuk melayani pelanggan lain. Ia sengaja tidak memberi celah untuk percakapan. Setiap kali Revano seperti akan membuka mulut, ada saja alasan bagi Inayah untuk berbalik, untuk mengisi ulang sesuatu, untuk berbicara dengan pelanggan lain. Revano pergi hari itu tanpa banyak kata. Dan Inayah merasa berhasil menjaga jarak itu tetap pada tempatnya. Tapi manusia punya cara sendiri untuk mengkhianati keputusan yang dibuatnya sendiri. 3 hari Inayah menjaga sikap itu. 3 hari ia berhasil membuat percakapan mereka tidak lebih dari transaksi biasa. Tapi pada hari keempat, langit tiba-tiba mengirimkan hujan deras sejak subuh, dan Revano tetap datang meski jalanan basah dan angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Ia datang dengan rambut sedikit basah dan jaket tipis yang jelas tidak cukup menahan dingin. Inayah melihat itu dan sebelum ia sempat mencegah dirinya sendiri, ia sudah mengambil handuk kecil cadangan dari dalam laci gerobak dan menyodorkannya. "Lap dulu." Revano menatap handuk itu sebentar, lalu menatap Inayah. Inayah balik badan sebelum wajahnya bisa dibaca. Ia dengar suara Revano menerima handuk itu, lalu suara ia duduk di kursi. Hujan masih deras. Atap terpal di atas gerobak Inayah bergemuruh diterpa tetes air yang turun besar-besar. "Kenapa masih buka kalau hujan begini?" tanya Revano. "Karena hujan tidak membuat orang berhenti lapar." Tapi pelanggannya tidak ada yang datang. "Mas datang." Ada jeda singkat yang aneh setelah Inayah berkata itu. Ia sendiri tidak bermaksud menjadikannya terdengar seperti itu. Tapi kata-kata kadang keluar dengan caranya sendiri, tanpa menunggu pikiran selesai menyaringnya. Revano tidak tertawa kali ini. Ia hanya berkata pelan, "Iya, saya datang." Hujan turun semakin deras. Tidak ada pelanggan lain yang datang pagi itu. Hanya mereka berdua di bawah terpal yang berisik, dengan semangkuk bubur di antara mereka dan udara pagi yang menggigit. Dalam keheningan itu, tanpa direncanakan, percakapan yang selama 3 hari coba Inayah bendung akhirnya mengalir juga. "Mas tidak takut dijamret lagi?" tanya Inayah. "Sudah lebih waspada sekarang." "Masih lari sendirian?" "Masih." Inayah menggeleng pelan. Keras kepala. "Kata siapa?" "Kata saya." Revano tersenyum. Inayah melihatnya dari sudut mata dan langsung mengalihkan pandangan ke panci buburnya. "Saya suka lari sendirian karena itu satu-satunya saat tidak ada yang menilai saya," kata Revano tiba-tiba, dengan nada yang lebih serius. "Di tempat lain, semua orang selalu melihat saya sebagai sesuatu. Anak Arsaha, direktur muda, pewaris ini itu. Di sini, saya cuma orang yang duduk makan bubur." Inayah diam sebentar. "Mas tahu saya sudah tahu nama lengkap Mas?" Revano menoleh. "Pak Udin cerita," kata Inayah singkat.
3 hari lalu, udara di antara mereka berubah. Bukan menjadi kaku, tapi menjadi lebih berat. Seperti sesuatu yang tadinya belum perlu diberi nama tiba-tiba harus menghadapi kenyataannya. Makanya kamu jadi seperti itu 3 hari ini, kata Revano pelan. Inayah tidak menyangkal. Mas tidak bilang dari awal, katanya, bukan sebagai tuduhan, lebih sebagai pernyataan. Kalau saya bilang dari awal, kamu akan seperti semua orang lain. Maksudnya, berhati-hati, berjarak, memperlakukan saya seperti sesuatu yang harus dijaga perasaannya karena namanya. Inayah mendengar itu dan tidak tahu harus membantah dari mana. Karena yang Revano gambarkan, persis seperti yang ia lakukan 3 hari terakhir. Hujan mulai mereda. Suara tetesannya mengecil pelan-pelan di atas terpal. Saya bukan sedang mendekati Mas karena nama Mas, kata Inayah akhirnya, dengan suara yang lebih rendah. Saya juga bukan sedang menjauhi Mas karena nama Mas. Saya hanya perlu tahu posisi saya di mana. Posisi sebagai apa? Inayah mengangkat bahu. Sebagai penjual bubur yang tahu batas. Revano menatapnya cukup lama setelah itu. Lalu ia berdiri, meletakkan uang di meja, dan bersiap pergi. Tapi sebelum melangkah, ia berbalik dan berkata dengan nada yang tenang tapi memiliki berat tersendiri. Saya tidak pernah minta siapapun untuk tahu batasnya di depan saya. Ia pergi sebelum Inayah sempat menjawab. Dan Inayah berdiri di bawah terpal yang masih meneteskan sisa hujan, dengan dada yang tiba-tiba terasa penuh oleh sesuatu yang belum punya nama, tapi sudah terlalu besar untuk diabaikan. Pembangunan cerita di bagian awal ini terasa sangat membumi dan jujur. Karakter Inayah diperkenalkan bukan dengan cara yang meminta simpati secara berlebihan, tapi dengan cara yang membuat pembaca secara alami merasa dekat dengannya. Kehidupannya yang berat digambarkan melalui detail-detail kecil, yang justru lebih berbicara dari deskripsi panjang manapun, mulai dari alarm 3:30 subuh, pintu kamar mandi yang harus ditahan batu bata, sampai cara ia mengupas bawang sendirian di malam hari. Pertemuan dengan Revano tidak dibangun dengan kebetulan yang terlalu manis, tapi dengan sebuah kejadian yang wajar dan membumi, yang justru membuat fondasi cerita ini terasa kuat dan tidak mudah goyah sejak awal. Seminggu setelah hujan deras itu, ritme mereka berubah, bukan menjadi lebih jauh. Justru sebaliknya. Seolah percakapan di bawah terpal basah itu membongkar sesuatu yang selama ini tersimpan rapi di balik transaksi bubur dan kembalian uang. Revano masih datang setiap pagi. Inayah masih menyiapkan porsinya lebih dulu. Tapi kini ada ruang baru di antara mereka. Ruang yang tidak dipaksakan tapi terasa nyata. Tempat kata-kata bisa keluar tanpa harus ditimbang terlalu lama. Revano mulai bercerita. Bukan hal-hal besar. Bukan soal bisnis atau aset keluarganya. Tapi hal-hal kecil yang justru terasa lebih jujur dari itu semua. Ia bercerita tentang betapa ia tidak suka menghadiri pertemuan formal keluarga setiap minggu karena semua orang selalu membicarakan angka. Ia bercerita tentang anjingnya yang mati 2 tahun lalu dan sampai sekarang belum bisa ia ganti dengan anjing lain. Ia bercerita tentang mimpinya punya 1 hari penuh tanpa jadwal, tanpa agenda, tanpa nama belakang yang harus dijaga citranya. Inayah mendengarkan semua itu sambil terus bekerja. Ia tidak berhenti mengaduk, tidak berhenti melayani pelanggan lain, tidak berhenti melakukan hal-hal yang harus ia lakukan. Tapi telinganya selalu terbuka. Dan Revano sepertinya menyadari itu, bahwa Inayah mendengar dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Bukan mendengar untuk membalas, tapi mendengar untuk benar-benar memahami. Kamu tidak pernah tanya soal bisnis keluarga saya, kata Revano suatu pagi. Untuk apa? Jawab Inayah sambil menuangkan kuah. Kebanyakan orang yang tahu nama saya langsung ingin tahu soal itu. Saya bukan kebanyakan orang. Dan saya tidak perlu tahu soal bisnis orang lain untuk bisa membuat bubur yang enak. Revano tertawa pelan. Tawa yang sudah mulai terasa familiar di telinga Inayah, meski ia tidak pernah mengakuinya bahkan kepada dirinya sendiri. Pada hari yang sama, di dalam rumah besar berlantai 3 di ujung komplek Gria Permata, sebuah percakapan lain sedang berlangsung di ruang makan yang luasnya mungkin 4 kali lipat ukuran kontrakan Inayah.
Sri Handini Arsaha meletakkan cangkir tehnya dengan gerakan yang terlalu terkontrol untuk disebut santai. Sudah 2 minggu lebih, Darto. Pak Darto berdiri tegak di depannya. Hampir 3 minggu, Bu. Setiap pagi tanpa absen. Sri Handini menatap jendela besar yang menghadap taman belakang. Usianya 53 tahun, tapi ia terlihat seperti perempuan yang waktu segan untuk mengurusnya. Rambutnya selalu rapi, pakaiannya selalu presisi, dan ekspresinya selalu menyimpan lebih banyak dari yang ia perlihatkan. Siapa perempuan itu? Namanya Inayah, 27 tahun. Janda, cerai 2 tahun lalu. Tidak punya anak. Asli dari sini, orang tuanya sudah meninggal. Tinggal sendiri di kontrakan di gang belakang komplek. Berjualan bubur sudah 3 tahun. Sri Handini mendengarkan semua itu tanpa ekspresi yang berubah. Keluarganya. Ada 1 kakak laki-laki, kerja di gudang logistik di kawasan industri. Tidak ada hubungan dengan siapapun yang berpengaruh. Sri Handini mengangguk pelan. Jarinya mengetuk meja dengan ritme yang tenang tapi terasa seperti sebuah keputusan sedang dihitung di baliknya. Jangan lakukan apa-apa dulu, katanya akhirnya. Saya ingin lihat sendiri. Inayah tidak tahu bahwa ia sedang menjadi topik pembicaraan di rumah yang bahkan belum pernah ia lihat dari dekat itu. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa. Subuh bergerak, pagi berjualan, siang membereskan, sore beristirahat sebentar sebelum menyiapkan bahan untuk keesokan harinya. Hidupnya berputar dalam lingkaran yang sama, tapi entah sejak kapan lingkaran itu terasa sedikit lebih ringan untuk diputar. Pada suatu sore, ketika Inayah sedang duduk di depan kontrakannya mengupas bawang, ponsel tuanya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia angkat dengan ragu. Inayah. Suara di seberang terdengar seperti suara laki-laki yang sudah lama tidak ia dengar, tapi langsung membuat perutnya terasa tidak nyaman. Siapa ini? Galih. Inayah tidak menjawab selama beberapa detik. Tangannya berhenti mengupas bawang. Mau apa? Suaranya datar. Kamu baik-baik saja kan? Saya dengar kamu masih jualan di depan komplek Gria Permata. Iya. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Cuma mau tanya kabar. Inayah tidak percaya itu. Galih tidak pernah menelepon hanya untuk tanya kabar. 2 tahun ia tidak pernah menghubungi, dan tiba-tiba sekarang muncul dengan kalimat yang terdengar terlalu ringan untuk jadi alasan sebenarnya. Kabar saya baik. Kalau tidak ada keperluan lain, saya mau tutup dulu. Tunggu, Inayah. Saya dengar kamu sering ngobrol sama anak Arsaha. Benar. Inayah mengeraskan genggamannya pada bawang di tangannya. Dari mana kamu dengar itu? Orang-orang ngobrol. Kamu tahu sendiri. Saya cuma mau bilang, hati-hati. Orang seperti itu tidak cocok buat kamu. Galih. Suara Inayah keluar dengan tenang, lebih tenang dari yang ia sendiri sangka. Kamu tidak punya hak untuk bicara soal apa yang cocok atau tidak cocok buat saya. Itu hakmu hilang 2 tahun lalu. Ia tutup telepon sebelum Galih sempat menjawab. Bawang di tangannya ia letakkan. Ia duduk diam sebentar, menatap jalanan gang yang mulai remang di ujungnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Galih tahu nama Revano. Galih tahu ia sering bicara dengan Revano. Artinya ada yang bercerita. Dan cerita itu sudah beredar di lingkaran yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Inayah menarik napas panjang. Hidup yang selama 2 tahun terasa sepi dan lengang, tiba-tiba mulai terasa seperti air yang mendekati titik didih. Belum meledak, tapi panasnya sudah bisa dirasakan di telapak tangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Inayah merasa takut. Bukan takut pada Galih, bukan takut pada Revano, tapi takut pada sesuatu yang lebih besar dari keduanya, yaitu kemungkinan bahwa hidupnya yang sudah susah payah ia tata, akan kembali berantakan oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya. Pagi berikutnya Inayah membuka lapak dengan lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Ia tidak tidur nyenyak. Bukan karena telepon Galih semalam menakutinya secara langsung, tapi karena telepon itu membuka sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Bahwa dunia di luar gerobaknya terus bergerak, terus memperhatikan,
terus menghubungkan titik-titik yang ia sendiri tidak merasa punya hubungan satu sama lain. Ia nyalakan lilin kecilnya, mengaduk bumbu, memanaskan kaldu. Semua dilakukan dengan gerakan yang sama seperti setiap hari, tapi pikirannya tidak ikut hadir di sana. Revano datang tepat di jamnya. Duduk, melihat wajah Inayah sebentar lalu berkata, "Semalam tidak tidur." "Tidur," jawab Inayah singkat. "Bohong." Inayah mendongak. "Mas tahu dari mana? Kamu mengaduk kuah itu sudah 2 menit tanpa berhenti padahal tidak perlu diaduk selama itu." Inayah melihat tangannya sendiri. Ia berhenti mengaduk. Revano tidak tertawa kali ini. Ia hanya duduk menunggu, dengan sabar yang tidak terlihat dipaksakan. Inayah meletakkan centong, menarik napas pelan, lalu berkata tanpa menatap Revano, "Mantan suami saya telepon semalam." Hening sebentar. "Kenapa?" tanya Revano. Suaranya tidak berubah nadanya, tapi ada sesuatu di sana yang lebih tajam dari sebelumnya. "Dia tahu Mas sering kesini. Entah dapat cerita dari siapa." Revano mengangguk pelan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan yang Inayah harapkan. Justru sebaliknya, ada ekspresi yang terlihat seperti ia sudah menduga ini akan datang. "Mas tidak kaget?" tanya Inayah, kali ini menatap langsung. "Saya sudah menduga cepat atau lambat cerita ini akan sampai ke orang-orang yang tidak ada kepentingannya di sini. Mas seharusnya tahu bahwa ini akan jadi masalah buat saya." "Saya tahu. Tapi Mas tetap datang setiap hari." "Iya." Inayah tidak tahu harus marah atau tidak. Jawaban Revano terlalu jujur untuk dijadikan alasan kemarahan, tapi terlalu seenaknya untuk bisa langsung ia terima begitu saja. "Saya yang menanggung omongan orang, Mas. Bukan Mas." Revano menatapnya. "Saya tahu itu tidak adil. Tapi saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain bicarakan. Mas bisa berhenti datang ke sini." Kata-kata itu keluar sebelum Inayah benar-benar memutuskan untuk mengucapkannya. Dan begitu keluar, ia tidak bisa menariknya kembali. Keduanya diam. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Revano tidak langsung menjawab. Ia menatap mangkuk buburnya yang belum disentuh, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah, "Kalau kamu yang meminta, saya akan pergi." Inayah tidak menjawab. Dan diam itu, entah mengapa, terasa seperti jawaban yang paling jujur yang ia punya. Revano tetap makan buburnya sampai habis pagi itu, lalu pergi seperti biasa. Tapi ada yang berubah setelahnya. Inayah terus memikirkan kalimat itu sepanjang hari. "Kalau kamu yang meminta, saya akan pergi." Ia sudah memberikan celah itu. Ia sudah hampir mendorong Revano keluar dari lingkaran hidupnya dengan tangannya sendiri. Tapi ia tidak melakukannya. Dan itu membuat Inayah mempertanyakan dirinya sendiri lebih keras dari sebelumnya. 2 hari kemudian, seorang perempuan datang ke lapaknya. Inayah tidak mengenalnya. Perempuan itu berusia sekitar 50-an, berpakaian rapi dengan blazer tipis berwarna krem, rambutnya disanggul bersih, dan cara berjalannya memiliki bobot yang tidak biasa. Bukan angkuh, tapi seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa memasuki ruangan manapun dan menjadi pusat gravitasinya tanpa perlu berusaha. Ia duduk di kursi plastik yang biasa diduduki Revano. "1 porsi," katanya dengan suara yang tenang dan terukur. Inayah melayani tanpa banyak bicara. Tapi matanya tidak bisa sepenuhnya berpaling. Ada sesuatu yang familiar dari perempuan itu, meski Inayah yakin belum pernah bertemu sebelumnya. Perempuan itu makan pelan, tidak terburu-buru. Sesekali matanya menyapu sekeliling lapak dengan cara yang terasa seperti penilaian yang sedang berlangsung diam-diam. Setelah selesai, ia meletakkan sendoknya dengan rapi dan berkata, "Buburnya enak. Tidak heran kalau orang mau datang jauh-jauh." Inayah tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu." Perempuan itu menatapnya langsung. "Kamu Inayah?" Inayah berhenti bergerak. "Saya Sri Handini, ibu dari Revano." Dunia tidak berhenti berputar, tapi bagi Inayah, 1 detik itu terasa seperti segala sesuatunya melambat menjadi setengah kecepatan. Ia menatap perempuan di depannya,
mencocokkan wajah itu dengan nama yang sudah ia ketahui latar belakangnya, dan merasakan sesuatu yang dingin turun perlahan dari tengkuknya. Sri Handini tidak menunggu Inayah merespons. "Saya tidak datang untuk mengancam kamu," katanya, dengan nada yang terdengar seperti seseorang yang sudah memikirkan setiap katanya jauh sebelum mengucapkannya. "Saya hanya ingin melihat sendiri seperti apa perempuan yang membuat anak saya rela datang ke sini setiap pagi." Inayah menarik napas pelan. "Dan sekarang sudah melihat, Bu?" "Sudah." Lalu, Sri Handini berdiri, mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan meletakkannya di meja dengan rapi, jauh lebih dari harga satu porsi bubur. "Lalu saya minta kamu untuk berhati-hati, Inayah." Suaranya tetap tenang, tidak ada nada ancaman yang kasar, tidak ada kata-kata yang merendahkan secara langsung. Tapi justru ketenangan itu yang membuat kalimat berikutnya terasa lebih berat dari apapun yang bisa diucapkan dengan nada tinggi. "Anak saya masih muda. Masih banyak hal yang belum ia mengerti tentang dunianya sendiri. Jangan sampai kebaikan kamu disalahartikan oleh orang yang belum cukup pengalaman untuk membedakan mana perasaan yang nyata dan mana yang hanya pelarian." Ia pergi sebelum Inayah sempat menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Dan Inayah berdiri di belakang gerobaknya dengan uang kembalian yang tidak sempat ia berikan, dada yang terasa sesak, dan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah semua ini memang harus berhenti sebelum sempat dimulai dengan benar? 3 hari setelah kunjungan Sri Handini, Inayah tidak membuka lapaknya. Bukan karena sakit, bukan karena bahan habis. Ia hanya duduk di dalam kontrakannya dengan pintu tertutup, tikar digelar di lantai, dan lutut dipeluk ke dada seperti anak kecil yang sedang mencoba mengecilkan dirinya sendiri agar tidak terlalu banyak memenuhi ruangan. Ia tidak menangis langsung. Inayah bukan tipe yang menangis mudah. 2 tahun terakhir sudah mengajarkan ia bahwa air mata itu mahal, dan ia tidak mau memboroskannya untuk hal yang belum tentu layak mendapatkannya. Tapi kata-kata Sri Handini terus berputar. "Jangan sampai kebaikan kamu disalahartikan oleh orang yang belum cukup pengalaman." Inayah tahu kalimat itu tidak sepenuhnya salah. Justru itu masalahnya. Kalimat yang paling menyakitkan bukan yang datang dengan kebohongan, tapi yang datang dengan cukup kebenaran untuk membuat kamu tidak bisa membantahnya sepenuhnya. Revano muda, 2 tahun lebih muda dari Inayah. Ia belum pernah menikah, belum pernah merasakan bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol, belum pernah tahu bagaimana rasanya tidur dengan kekhawatiran soal besok sebagai teman terdekatnya. Dunianya dan dunia Inayah bukan hanya berbeda secara materi, berbeda secara pengalaman, berbeda secara luka. Dan Inayah sudah punya terlalu banyak luka untuk mengizinkan dirinya mengumpulkan yang baru. Pada hari keempat, ada ketukan di pintu kontrakannya. Inayah mengira itu tetangganya. Atau mungkin tukang tagih air yang memang jadwalnya minggu ini. Ia buka pintu dengan wajah yang belum sepenuhnya siap menerima tamu. Yang berdiri di depan pintu bukan tetangganya, dan bukan tukang tagih air. Mas Fajar, kakak laki-laki Inayah satu-satunya, berdiri dengan kantong plastik berisi makanan di satu tangan dan wajah yang sudah terbaca bahwa ia tahu sesuatu sedang tidak beres dengan adiknya. Inayah membuka pintu lebih lebar tanpa berkata apa-apa. Mereka makan bersama di lantai dengan lauk sederhana yang dibawa Fajar. Tempe orek, sayur bening, dan nasi yang masih mengepul. Fajar tidak langsung bertanya. Ia tahu adiknya, dan ia tahu cara terbaik untuk membuat Inayah bicara bukan dengan bertanya, tapi dengan diam yang hangat. Pertanyaannya baru datang setelah mangkuk terakhir dikosongkan. "Kenapa tidak buka 3 hari? Lagi tidak mood?" "Inayah." Nada Fajar berubah menjadi yang hanya dipakai kakak kepada adiknya ketika topeng sudah tidak ada gunanya lagi. Inayah meletakkan sendoknya. "Ada yang datang ke lapak, Mas. Ibu dari orang yang sering beli bubur di sana." Fajar mendengarkan semua ceritanya tanpa memotong. Dari awal, dari Revano yang terjatuh kena jambret, sampai kunjungan Sri Handini 3 hari lalu. Inayah menceritakan semuanya dengan suara yang datar, seperti seseorang yang sedang membaca laporan, bukan menceritakan hidupnya sendiri. Ketika Inayah selesai, Fajar diam cukup lama. "Terus kamu mau bagaimana?" tanyanya akhirnya. "Itulah yang tidak saya tahu, Mas."
Perasaan kamu ke dia bagaimana? Inayah tidak menjawab. Dan tidak menjawab itu, bagi Fajar, sudah cukup sebagai jawaban. Yah, kata Fajar pelan, menghela napas. Inai, kamu sudah terlalu lama menutup diri. Sejak Galih pergi, kamu hidup seperti mesin. Bangun, kerja, tidur, bangun lagi. Tidak ada yang salah dari itu. Kamu kuat, tapi kuat bukan berarti tidak boleh merasa. Saya takut, Mas. Takut apa? Takut salah lagi. Suaranya retak di kata terakhir itu, dan Inayah membenci dirinya sendiri untuk itu. Saya sudah percaya sekali dan hasilnya saya pulang membawa surat cerai. Saya tidak mau merasakan itu lagi. Fajar menatap adiknya lama. Lalu ia berkata dengan suara yang pelan tapi memiliki berat yang tepat. Tapi kamu juga tidak bisa terus menghukum diri kamu untuk kesalahan yang bukan sepenuhnya milikmu. Malam itu Fajar pulang larut. Sebelum keluar pintu ia berpesan satu hal. Buka lapak besok. Bukan untuk dia. Untuk kamu sendiri. Karena gerobak itu bukan tentang dia. Itu tentang kamu yang tidak mau menyerah. Inayah membuka lapak keesokan paginya. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya saat mendorong gerobak ke sudut jalan itu. Tapi ia tetap mendorong. Revano datang di jamnya seperti biasa. Ia melihat lapak sudah buka dan langkahnya tidak berubah. Tidak dipercepat karena lega. Tidak diperlambat karena ragu. Ia duduk di kursi plastiknya seperti 3 hari itu tidak pernah ada. Inayah menyiapkan buburnya tanpa diminta. Mereka tidak membicarakan ketidakhadiran 3 hari itu. Tidak juga membicarakan kunjungan Sri Handini. Percakapan mereka pagi itu kecil dan ringan, soal angin yang lebih kencang dari biasanya, soal pelanggan baru yang tadi sempat salah belok dan baru sadar setelah melewati lapak 2 kali. Tapi di tengah percakapan ringan itu, Revano tiba-tiba berkata pelan, tanpa memandang Inayah, matanya tetap ke arah jalan. Ibu saya cerita bahwa dia kesini. Inayah tidak kaget. Iya. Maaf. Satu kata itu diucapkan dengan cara yang tidak terdengar seperti basa-basi. Terdengar seperti seseorang yang tahu bahwa permintaan maafnya tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi tetap mengucapkannya karena itu satu-satunya hal jujur yang bisa ia berikan. Inayah mengaduk kuah sebentar sebelum menjawab. Tidak perlu minta maaf untuk sesuatu yang bukan sepenuhnya salah Mas. Revano akhirnya menoleh. Ia menatap Inayah dengan ekspresi yang sulit diurai. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang terasa seperti kelegaan yang masih bercampur dengan sesuatu lain yang lebih rumit. Inayah balik badan sebelum ekspresi itu sempat ia baca terlalu dalam. Karena ada bagian kecil dari dirinya yang tahu, bahwa kalau ia membaca ekspresi itu sampai habis, ia tidak akan punya alasan yang cukup kuat lagi untuk terus menjaga jarak. Waktu bergerak dengan caranya sendiri ketika kamu sedang mencoba tidak memperhatikannya. Tanpa Inayah sadari, sudah hampir 2 bulan sejak pagi ketika Revano tersungkur di depan gerobaknya dengan lutut berdarah dan jam tangan yang dijamret orang. 2 bulan yang terasa seperti satu musim tersendiri. Bukan musim hujan, bukan musim kemarau, tapi sesuatu di antara keduanya yang tidak punya nama tapi punya rasa yang khas. Pelanggan tetap Inayah mulai memperhatikan. Pak Udin adalah yang pertama berkomentar. Tentu saja, karena Pak Udin memang tidak pernah bisa menyimpan pengamatan hanya untuk dirinya sendiri. Neng, si bapak muda itu anak orang kaya ya? Tanyanya suatu pagi sambil menyeruput kuah. Pelanggan biasa, Pak. Tapi datangnya tiap hari. Padahal orang kaya biasanya makan di tempat yang ada kursinya yang empuk. Kursi saya juga ada, Pak. Pak Udin terkekeh. Kursi plastik, Neng. Inayah tidak menanggapi lebih lanjut. Tapi sudut matanya menangkap Revano yang duduk 2 kursi dari Pak Udin, mendengar percakapan itu sambil pura-pura fokus pada mangkuk buburnya, dan gagal menyembunyikan senyum yang naik di sudut bibirnya. Inayah membuang muka sebelum senyum itu menular. Yang tidak Inayah ketahui adalah bahwa di luar jam-jam pagi itu, Revano melakukan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Ia mulai diam-diam mencari tahu tentang situasi lapak Inayah. Bukan dengan cara yang mencolok. Ia berbicara dengan pengelola kawasan komplek, menanyakan soal rencana penataan trotoar,
memastikan tidak ada kebijakan baru yang akan mengganggu pedagang kecil di sudut jalan itu. Ia melakukannya bukan sebagai Revano Arsaha yang punya pengaruh atas kawasan tersebut, tapi sebagai seseorang yang ingin memastikan sesuatu baik-baik saja tanpa diketahui oleh orang yang ia jaga. Pak Darto yang mengetahui ini hanya menggeleng pelan dari balik kemudi mobilnya. Ia sudah bekerja 20 tahun untuk keluarga Arsaha, dan baru kali ini ia melihat anak bungsu yang selama ini lebih sering berdebat dalam rapat direksi daripada peduli soal trotoar dan pedagang kaki lima, menghabiskan waktunya memastikan satu gerobak bubur tidak tergusur. Perubahan terjadi pada suatu sore yang tidak Inayah rencanakan. Ia sedang membereskan gerobak ketika roda kanan gerobaknya tiba-tiba berbunyi aneh, seperti sesuatu yang longgar dan hampir lepas. Inayah jongkok memeriksa, dan benar saja, baut penahan roda sudah aus, hampir tidak ada yang menyangga roda itu pada tempatnya. Kalau dibiarkan 1-2 hari lagi, roda itu bisa lepas di tengah jalan saat ia mendorong gerobak subuh-subuh. Ia berdiri dengan dahi berkerut, menghitung dalam kepala berapa biaya perbaikan dan apakah uang di kaleng kecilnya cukup untuk itu minggu ini. Kenapa? Inayah menoleh. Revano berdiri di sampingnya. Ia rupanya belum pergi. Tadi ia sempat berpamitan tapi kemudian kembali karena ketinggalan jaketnya di kursi. Roda, jawab Inayah singkat. Mau lepas. Revano jongkok ikut memeriksa. Tangannya menyentuh bagian baut yang aus itu, memeriksa dengan cara yang terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang sedang ia lihat. Kamu bisa dorong ini sampai rumah kondisinya begini? Pelan-pelan bisa. Atau saya antar? Inayah berdiri. Tidak perlu. Gerobaknya bisa muat di bagasi mobil saya kalau dilepas rodanya. Mas, saya bilang tidak perlu. Revano juga berdiri. Mereka berdua berdiri berhadapan di trotoar itu dengan jarak yang lebih dekat dari biasanya karena sama-sama baru berdiri dari jongkok. Dan tiba-tiba jarak itu terasa seperti sesuatu yang perlu diputuskan segera. Inayah mundur 1 langkah. Saya bisa urus sendiri, katanya, dengan nada yang lebih lembut dari yang ia rencanakan. Revano menatapnya sebentar, lalu mengangguk, mengambil jaketnya dari kursi, dan pergi. Inayah mendorong gerobaknya pulang dengan pelan, menahan roda yang oleng dengan satu tangan dan mendorong dengan tangan lainnya. Jalannya miring dan tidak efisien, tapi ia sampai. Ketika ia membuka pintu kontrakan dan hendak memasukkan gerobak ke dalam gang kecil di samping rumah, ia melihat sesuatu mengganjal di bawah roda yang aus itu. Baut baru, masih bersegel, dengan ukuran yang tepat, diselipkan di antara palang besi gerobak dengan karet gelang. Inayah berdiri diam memandangi baut itu cukup lama. Ia tidak tahu kapan Revano meletakkannya. Mungkin waktu mereka sama-sama jongkok memeriksa tadi. Mungkin sebelum ia pergi. Yang jelas, baut itu ada di sana tanpa pengumuman, tanpa minta terima kasih, tanpa ingin diketahui. Inayah duduk di undakan kecil depan kontrakannya dengan baut itu di telapak tangannya. Ada yang bergerak di dalam dadanya. Sesuatu yang sudah lama ia paksa diam. Ia tahan dengan kedua tangan. Ia kunci dengan semua alasan yang sudah ia kumpulkan selama 2 tahun terakhir. Galih tidak pernah melakukan hal sekecil ini. Dalam 3 tahun pernikahan mereka, tidak pernah sekalipun ia memerhatikan hal-hal kecil seperti roda gerobak atau baut yang longgar. Yang ada hanya ekspektasi, kekecewaan, dan akhirnya surat cerai di atas meja. Tapi Revano, yang hanya mengenalnya 2 bulan, yang tidak punya kewajiban apa-apa, yang datang setiap pagi hanya karena memilih untuk datang, memperhatikan baut yang aus itu dan diam-diam menyediakan solusinya tanpa berharap diketahui. Inayah menggenggam baut itu. Matanya memanas. Ia tahan sekuat yang ia bisa, tapi satu tetes akhirnya jatuh juga ke punggung tangannya, hangat dan diam, seperti sesuatu yang sudah menunggu terlalu lama untuk akhirnya diizinkan keluar. Ia tidak tahu lagi harus menggunakan alasan mana untuk terus berpura-pura bahwa yang ia rasakan ini bukan apa-apa. Karena baut kecil itu baru saja meruntuhkan dinding yang selama 2 tahun ia bangun bata demi bata dengan susah payah. Inayah memasang baut itu sendiri malam harinya. Ia tidak punya kunci pas yang tepat ukurannya, jadi ia pinjam dari tetangga sebelah, Pak Hendra, yang menyimpan kotak peralatan di bawah tangga rumahnya. Pak Hendra tidak bertanya banyak,
Hanya menyerahkan kunci pas sambil berpesan agar dikembalikan sebelum maghrib besok. Inayah mengencangkan baut itu sendirian di bawah lampu gang yang remang, dengan tangan yang tidak terlalu terbiasa memegang kunci pas, dengan cara yang tidak efisien tapi akhirnya berhasil. Ketika roda itu kembali terpasang kokoh dan tidak lagi oleng, Inayah menepuk-nepuk telapak tangannya membersihkan kotoran dan merasa sesuatu yang sederhana tapi kuat. Ia bisa mengurus dirinya sendiri. Selalu bisa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak merasa harus membuktikan itu kepada siapapun. Pagi berikutnya ia membuka lapak seperti biasa. Revano datang di jamnya. Inayah tidak menyebut soal baut, dan Revano tidak menanyakannya. Mereka bergerak dalam ritme yang sudah terasa seperti sesuatu yang terjadi begitu saja. Seperti dua benda yang mengorbit pada jalur yang sama tanpa perlu diperintahkan. Tapi hari itu berbeda karena ada yang datang bukan untuk membeli bubur. Perempuan itu usianya sekitar 40-an, rambut dikuncir, pakai daster bermotif bunga, dan ekspresinya menyimpan sesuatu yang ingin segera dikeluarkan. Inayah mengenalinya sebagai Bu Ratna, istri dari salah satu ketua rukun tetangga di gang sebelah. Perempuan yang rajin pengajian, rajin arisan, dan lebih rajin lagi menyebarkan cerita dari satu telinga ke telinga lain. Bu Ratna tidak duduk. Ia berdiri di sisi gerobak dengan senyum yang terlalu manis untuk jam sepagi itu. "Neng Inayah, boleh tanya sesuatu?" "Boleh, Bu. Mau pesan bubur sekalian." "Nanti saja, Neng." Bu Ratna melirik ke arah Revano yang sedang makan, lalu kembali ke Inayah dengan suara yang diturunkan setengah volume tapi tidak cukup pelan untuk tidak terdengar. "Itu yang biasa duduk di sini tiap pagi. Memang sudah dekat sama Neng Inayah." Inayah mengisi mangkuk pesanan pelanggan lain tanpa mengubah ekspresinya. "Pelanggan tetap, Bu." "Orang bilang lebih dari itu, Neng." "Orang bisa bilang apa saja, Bu Ratna." Bu Ratna tersenyum dengan cara yang tidak menyenangkan. "Iya sih, Neng. Cuma, orang-orang di gang pada ngomongin. Katanya Neng Inayah sengaja dekat-dekat sama anak orang kaya biar bisa numpang naik. Soalnya kan Neng janda, dan si Mas itu masih muda, masih lajang." Ia berhenti sebentar, seperti memberikan jeda yang cukup agar kata-katanya meresap. "Saya cuma mau ngingetin, biar Neng hati-hati sama omongan orang. Nanti malah Neng yang susah sendiri." Inayah meletakkan centongnya. Ia berbalik menghadap Bu Ratna dengan ekspresi yang tenang, terlalu tenang, seperti permukaan danau yang kelihatan diam tapi menyimpan arus di bawahnya. "Bu Ratna," katanya dengan suara yang tidak tinggi tapi terdengar jelas sampai ke setiap sudut lapak itu. "Saya berjualan bubur sejak subuh sampai siang. Saya pulang, saya bersihkan peralatan, saya siapkan bahan buat besok, saya tidur. Itu yang saya lakukan setiap hari. Kalau orang mau ambil kesimpulan lain dari itu hak mereka. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas cerita yang bukan saya yang mulai." Bu Ratna membuka mulut, lalu menutupnya kembali. "Mau pesan bubur, Bu?" tanya Inayah. Suaranya kembali normal seperti tidak ada yang baru saja terjadi. Bu Ratna pergi tanpa memesan. Revano tidak berkata apa-apa sampai lapak kembali sepi. Lalu ia berkata pelan, tanpa mengangkat wajah dari mangkuknya. "Kamu tidak harus membela diri di depan orang seperti itu." "Saya tidak sedang membela diri," jawab Inayah. "Saya sedang meluruskan fakta. Bedanya, membela diri itu dilakukan orang yang merasa bersalah. Saya tidak merasa bersalah." Revano mengangkat wajahnya. Ada sesuatu di matanya yang Inayah tidak langsung bisa baca. Campuran antara kagum dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Gosip itu akan terus berkembang," kata Revano kemudian. "Kamu tahu itu." "Saya tahu." "Dan kamu tidak takut?" Inayah berpikir sebentar sebelum menjawab. "Takut itu ada, Mas. Tapi saya sudah pernah kehilangan pernikahan karena terlalu banyak menuruti ketakutan saya sendiri. Saya tidak mau kehilangan ketenangan hidup saya karena ketakutan yang sama." Revano diam mendengar itu. Kemudian tanpa peringatan, ia berkata dengan nada yang berbeda dari semua percakapan mereka sebelumnya. Lebih serius, lebih langsung.
Seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu dan memutuskan hari ini bukan hari untuk terus menahannya. Inayah, saya mau jujur tentang sesuatu. Inayah menoleh. Saya tidak datang ke sini setiap pagi karena buburnya. Ia berhenti sebentar. Maksud saya, buburnya memang enak, tapi itu bukan alasannya. Udara di antara mereka berubah konsistensinya. Inayah memegang centong lebih erat tanpa menyadarinya. Saya kesini karena di sini saya merasa jadi orang yang biasa, lanjut Revano. Dan itu sudah cukup. Tapi belakangan ini saya sadar bahwa bukan hanya soal merasa biasa. Ada sesuatu yang lain. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi jeda yang ia tinggalkan setelah kata-kata itu terasa seperti sebuah pertanyaan yang menunggu dijawab. Inayah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya kembali mengaduk kuahnya. Tapi kali ini pipinya terasa lebih hangat dari biasanya. Dan tangannya tidak setenang tadi. Dan di sudut lapak itu, di antara asap bubur yang mengepul dan suara jalanan yang mulai ramai, sesuatu yang selama ini berdiri di ambang pintu akhirnya melangkah masuk. Pelan, tanpa permisi, tapi nyata. Seminggu setelah pengakuan Revano yang menggantung itu, tidak ada yang berubah secara resmi. Revano masih datang setiap pagi. Inayah masih menyiapkan porsinya lebih dulu. Percakapan mereka masih mengalir seperti biasa, kadang ringan, kadang menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Tapi ada lapisan baru di atas semua itu sekarang. Lapisan yang tidak bisa diabaikan tapi juga belum ada yang berani mengangkatnya secara langsung. Seperti sebuah pintu yang sudah terbuka setengah. Dan keduanya berdiri di ambangnya tanpa ada yang mau melangkah lebih jauh duluan. Inayah menghabiskan banyak waktu di malam harinya memikirkan kata-kata Revano. Ada sesuatu yang lain. Ia tidak menyebutkan apa. Tapi cara ia mengucapkannya, dengan suara yang lebih rendah dari biasanya dan mata yang tidak berpaling, membuat Inayah tidak bisa pura-pura tidak mengerti maksudnya. Masalahnya bukan apakah ia mengerti atau tidak. Masalahnya adalah apa yang harus ia lakukan dengan pengertian itu. Jawaban dari pertanyaan itu datang dari arah yang tidak Inayah duga. Pada suatu siang ketika lapak sudah tutup dan Inayah sedang membereskan gerobaknya, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari tempatnya. Bukan mobil yang ia kenal. Seorang laki-laki turun, usianya sekitar 30-an, berpakaian rapi dengan sepatu yang terlalu mengkilap untuk ukuran trotoar berdebu seperti ini. Ia mendekati Inayah dengan senyum yang terasa disiapkan. "Mbak Inayah." "Iya. Saya Ferdi, asisten pribadi keluarga Arsaha." Ia menyerahkan sebuah amplop putih tebal. Ibu Sri Handini menitipkan ini. Inayah tidak langsung mengambil amplop itu. "Isinya apa?" "Saya tidak tahu isi pastinya, Mbak. Saya hanya diminta mengantarkan." Inayah menatap amplop itu beberapa detik, lalu mengambilnya. Ferdi kembali ke mobilnya dan pergi. Inayah menyimpan amplop itu di dalam laci gerobak dan melanjutkan membereskan peralatannya. Ia tidak membukanya di sana. Ia tidak mau membuka sesuatu yang kemungkinan besar akan merontokkan sisa ketenangan harinya di pinggir jalan. Ia membukanya di kontrakannya, setelah mandi, setelah makan, setelah duduk cukup lama untuk menyiapkan dirinya. Di dalam amplop itu ada 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah surat yang ditulis tangan dengan tulisan yang rapi dan terukur. Lembar kedua membuat tangan Inayah berhenti bergerak. Selembar cek dengan angka yang tidak pernah Inayah bayangkan akan ia pegang dalam hidupnya. Ia tidak membaca angkanya sampai habis. Matanya langsung pindah ke surat. Sri Handini menulis dengan kalimat-kalimat yang sopan. Tidak ada kata kasar, tidak ada ancaman terbuka. Tapi pesannya sejelas langit tanpa awan. Ia menjelaskan bahwa Revano sudah dijodohkan sejak lama dengan putri dari keluarga rekanan bisnis mereka, bahwa rencana itu sudah berjalan jauh sebelum Inayah ada dalam gambar, dan bahwa ia meminta Inayah untuk mengambil keputusan yang bijak demi kebaikan semua pihak. "Cek itu," tulis Sri Handini, "bukan untuk membeli keputusan Inayah, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan yang sudah Inayah tunjukkan kepada Revano sejak awal." Inayah melipat surat itu kembali dengan tangan yang tenang. Lalu ia memasukkan keduanya kembali ke dalam amplop, meletakkan amplop itu di atas meja, dan duduk menatapnya cukup lama.
Yang paling menyakitkan bukan ceknya. Yang paling menyakitkan adalah kalimat terakhir di surat itu. Anak saya terlalu baik untuk tahu bahwa dunia tidak selalu bisa mengikuti keinginannya. Keesokan paginya Inayah membuka lapak. Ia melakukan semuanya seperti biasa. Tapi ketika Revano datang dan duduk, ada sesuatu yang berbeda dari cara Inayah melayaninya. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada tatapan yang bertahan lebih dari 1 detik. Inayah bergerak dengan efisiensi yang terasa seperti dinding kaca. Kamu bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh. Revano merasakannya dalam waktu kurang dari 5 menit. Apa yang terjadi? Tidak ada. Inayah. Bubur Mas sudah siap. Kuahnya dipisah. Saya tidak tanya soal bubur. Inayah berhenti. Ia menarik napas pendek lalu menghadap Revano dengan ekspresi yang sudah ia rapikan sebaik mungkin. Mas, apakah Mas punya sesuatu yang sudah direncanakan keluarga Mas untuk masa depan Mas? Sesuatu yang besar dan sudah berjalan lama. Raut wajah Revano berubah. Bukan kaget, tapi seperti seseorang yang tahu topik ini akan datang, hanya tidak menyangka secepat ini. Dari mana kamu tahu? Jadi benar. Revano meletakkan sendoknya. Itu bukan sesuatu yang saya setujui. Tapi itu ada. Ada rencana keluarga. Iya. Tapi itu bukan keputusan saya. Di dunia Mas, keputusan keluarga dan keputusan Mas sendiri, seberapa jauh bedanya? Pertanyaan itu menghantam tepat. Inayah melihat itu dari cara rahang Revano mengeras sebentar. Saya yang menentukan hidup saya, kata Revano akhirnya. Saya harap itu benar, Mas. Inayah kembali ke pekerjaannya. Karena saya tidak mau menjadi alasan seseorang bertengkar dengan keluarganya. Saya sudah punya cukup beban sendiri. Revano tidak berkata apa-apa lagi sampai ia selesai makan. Sebelum pergi, ia berdiri dan berbicara dengan punggung sebagian menghadap Inayah, seperti seseorang yang memilih posisi itu karena lebih mudah bicara jujur tanpa harus bertatapan langsung. Saya tidak akan pergi hanya karena ada rencana yang tidak saya buat sendiri. Dan saya tidak akan berhenti datang ke sini hanya karena seseorang memintanya, siapapun orangnya. Ia pergi setelah itu. Inayah menatap kursi plastik yang baru saja ditinggalkan. Di kepalanya ada 2 suara yang saling mendorong. Satu suara memintanya percaya. Satu suara lagi mengingatkannya bahwa ia pernah percaya sebelumnya, dan pulang dengan tangan kosong. Dan di atas meja kontrakannya, amplop putih itu masih menunggu keputusan yang belum mampu ia buat. Bagian tengah inilah yang menurut saya menjadi jantung dari keseluruhan cerita. Konflik tidak datang dari satu arah saja, melainkan bertubi-tubi dari berbagai sisi secara bersamaan. Dari keluarga Revano yang mengintervensi, dari Galih yang muncul dengan niat yang tidak bersih, dari gosip lingkungan yang bergerak lebih cepat dari kebenaran, sampai dari keraguan Inayah terhadap dirinya sendiri, yang justru menjadi rintangan paling berat di antara semuanya. Yang membuat bagian ini kuat adalah bahwa tidak ada karakter yang digambarkan sepenuhnya jahat. Bahkan Sri Handini sekalipun memiliki alasan yang manusiawi di balik setiap tindakannya. Dan itu membuat setiap konflik terasa hidup dan tidak hitam putih. Amplop putih itu masih di atas meja 3 hari kemudian. Inayah tidak membuangnya. Tidak juga mengembalikannya. Ia hanya membiarkannya di sana. Seperti sebuah soal ujian yang sudah ia baca berkali-kali tapi belum menemukan cara menjawabnya dengan benar. Setiap pagi ia berangkat ke lapak. Setiap siang ia pulang, dan setiap malam ia duduk di dekat meja itu dengan amplop yang tetap diam di tempatnya. Kadang ia menyentuh tepinya sebentar, lalu menarik tangannya kembali. Bukan karena uang di dalamnya menggoda. Inayah bukan tipe manusia yang keputusannya bisa dibeli dengan angka, dan ia tahu itu tentang dirinya sendiri. Yang membuat amplop itu berat adalah apa yang ia wakili. Bahwa ada dunia besar di luar sana yang sudah bergerak jauh sebelum Inayah ada di dalamnya. Dunia dengan rencana-rencana yang sudah tersusun rapi, dengan nama-nama yang sudah dipasangkan, dengan garis-garis yang sudah ditarik. Dan Inayah, dengan gerobak bubur dan kontrakan sempit dan baut yang dipasang sendiri di bawah lampu gang yang remang, berdiri di luar semua itu. Masalah berikutnya datang dari arah yang sudah Inayah curigai sejak telepon malam itu.
Galih muncul di lapaknya. Bukan pagi-pagi ketika Revano biasa datang. Ia datang siang, ketika lapak sudah sepi dan Inayah sedang membereskan sisa peralatan sendirian. Ia datang dengan penampilan yang lebih rapi dari yang Inayah ingat. Baju disetrika, rambut disisir, dan senyum yang dulu pernah membuat Inayah percaya bahwa ia menemukan seseorang yang tepat. Sekarang senyum yang sama hanya membuat perutnya tidak nyaman. Inay. Galih berdiri di ujung gerobak dengan tangan di saku celana. Inayah tidak berhenti membereskan. Mau apa, Galih? Ngobrol sebentar. Kita tidak punya banyak yang perlu diobrolin. Saya dengar kamu lagi dekat sama anak orang kaya itu. Galih melangkah satu langkah lebih dekat. Orang-orang ngomongin, Inay, nama kamu di mana-mana sekarang. Nama saya di mana-mana karena bubur saya enak. Jawab Inayah datar. Galih tertawa kecil. Tawa yang tidak sampai ke matanya. Jangan begitu. Saya serius. Kamu tidak kenal orang seperti itu. Dunia mereka beda. Kamu bisa sakit hati. Inayah berhenti membereskan. Ia menghadap Galih dengan tatapan yang tidak bergerak. Kamu datang ke sini untuk mengingatkan saya soal sakit hati. Suaranya rata seperti lantai semen. Kamu, yang pergi meninggalkan surat cerai di atas meja tanpa satu percakapan pun. Galih tidak langsung menjawab. Saya sudah berubah, Inay. Saya tidak tanya soal itu. Saya menyesal. Itu urusan kamu. Galih mendekat lagi. Kali ini Inayah tidak mundur, tapi bahunya menegang. Saya ingin mulai lagi, kata Galih. Lebih pelan. Saya tahu saya salah dulu. Tapi kalau kamu mau kasih kesempatan. Tidak. Satu kata. Tanpa penjelasan tambahan. Tanpa maaf. Tanpa basa-basi. Galih menatapnya lama. Ekspresinya berubah. Bukan menjadi sedih tapi menjadi sesuatu yang lebih keras dan kurang menyenangkan. Kamu menolak saya karena anak Arsaha itu. Saya menolak kamu karena kamu. Jawab Inayah. Dia tidak ada hubungannya. Galih berdiri diam sebentar. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi dari cara bahunya bergerak ketika ia berjalan menjauh, Inayah tahu ini belum selesai. Ia benar. 2 hari kemudian, sebuah cerita mulai beredar di lingkungan sekitar lapaknya. Inayah mendengarnya pertama kali dari Bu Ratna yang menyampaikannya dengan kedok keprihatinan. Ceritanya sederhana tapi dirancang dengan cermat untuk menyakiti. Bahwa Inayah sengaja menggoda anak orang kaya demi uang. Bahwa ia sudah pernah menggoda laki-laki lain sebelum ini. Bahwa cerainya dengan Galih bukan karena Galih yang bermasalah, tapi karena Inayah yang tidak pernah bisa dipegang. Inayah mendengar versi-versi berbeda dari cerita yang sama sepanjang 1 hari penuh. Dari ibu-ibu yang lewat dan berbisik. Dari pelanggan yang tiba-tiba canggung. Dari tatapan yang berubah kualitasnya. Ia melayani semua pelanggannya hari itu dengan senyum yang tidak pernah turun dari wajahnya. Tangan tetap bekerja. Suara tetap ramah. Tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua itu dadanya terasa seperti sesuatu yang sedang ditekan dari segala arah. Malam itu ia berbaring di kasurnya tanpa bisa tidur. Ia memikirkan semua pilihan yang ada. Ia bisa terus bertahan dan membiarkan cerita itu berjalan sampai kehabisan bahan bakarnya sendiri. Ia bisa pergi dari lapak itu dan mulai dari tempat lain. Ia bisa mengembalikan amplop Sri Handini dan mengakhiri semuanya dengan rapi. Atau ia bisa tidak melakukan apa-apa dan membiarkan waktu bekerja dengan caranya sendiri. Tapi sebelum ia memutuskan apapun, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor Revano. Hanya 1 kalimat. Besok saya ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Tolong jangan pergi sebelum saya datang. Inayah membaca kalimat itu 3 kali. Sesuatu yang penting. Ia meletakkan ponselnya di dada dan menatap langit-langit kontrakannya yang mulai mengelupas catnya di sudut kanan. Di luar, angin malam berhembus melalui celah jendela yang tidak pernah bisa tertutup sempurna. Inayah tidak tahu apakah besok akan membawa sesuatu yang lebih baik atau lebih rumit dari hari ini. Yang ia tahu hanya satu. Apapun yang akan Revano katakan besok, jawabannya harus keluar dari tempat yang benar di dalam dirinya. Bukan dari ketakutan. Bukan dari tekanan.
Bukan dari amplop putih yang masih menunggu di atas meja. Dari tempat yang lebih dalam dari semua itu. Kalau memang masih ada tempat seperti itu yang tersisa di dalam dirinya. Inayah tidak tidur dengan baik malam itu. Bukan karena tidak mencoba. Ia berbaring cukup lama, memejamkan mata, mengatur napas, melakukan semua hal yang biasanya membantu. Tapi pikirannya terus kembali ke satu kalimat yang sama. Sesuatu yang penting. Dua kata itu terasa seperti batu yang dilempar ke kolam tenang. Dan riak-riaknya tidak mau berhenti meskipun batu itu sudah lama tenggelam ke dasar. Subuh ia bangun dengan mata yang tidak segar tapi kaki yang tetap bergerak. Ia wudu, salat, lalu duduk sebentar di atas sajadah lebih lama dari biasanya. Tangannya terlipat di pangkuan, kepalanya sedikit menunduk, dan ia tidak berdoa dengan kata-kata yang terstruktur. Ia hanya diam dan menyerahkan sesuatu yang terlalu berat untuk terus ia angkat sendiri kepada yang lebih besar dari dirinya. Lalu ia berdiri, ke dapur, dan mulai memasak. Revano datang lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika Inayah mendengar langkah kaki yang sudah ia hafal ritmenya berhenti di depan gerobaknya. Ia mendongak. Revano berdiri di sana dengan pakaian olahraga seperti biasa tapi wajahnya berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Ada sesuatu yang sudah ia putuskan di sana, sesuatu yang terlihat dari cara rahangnya yang tidak setegang biasanya. Seperti seseorang yang sudah selesai berdebat dengan dirinya sendiri dan akhirnya memilih satu sisi. Inayah menyiapkan buburnya tanpa diminta. Revano duduk, tapi pagi itu ia tidak langsung makan. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja kecil, menjalin jarinya, dan menatap Inayah yang masih menghadap panci. Inayah. Sebentar, kuahnya belum. Inayah. Kali ini nada suaranya berbeda. Bukan meminta, tapi memohon dengan cara yang tidak terdengar lemah. Inayah berhenti. Ia meletakkan centong, menarik napas sekali, lalu berbalik menghadap Revano. Saya tahu soal amplop yang dikirim ibu saya, kata Revano. Udara di antara mereka berubah dalam 1 detik. Ferdi melapor? Tanya Inayah pelan. Bukan. Saya yang tanya langsung ke ibu saya kemarin malam. Revano menatapnya tanpa bergeser. Saya minta maaf. Itu tidak seharusnya terjadi. Ibu Mas hanya melindungi anaknya. Dengan cara yang tidak bisa saya terima. Suara Revano lebih keras 1 tingkat. Bukan marah kepada Inayah. Tapi ada sesuatu yang sedang ia tahan di balik kata-kata itu. Inayah, saya sudah berbicara panjang dengan ibu saya tadi malam. Tentang rencana perjodohan itu. Tentang amplop itu, tentang semuanya. Dan saya katakan kepadanya bahwa saya tidak bisa melanjutkan sesuatu yang tidak pernah saya pilih. Inayah tidak bergerak. Itu keputusan besar, Mas. Iya. Keluarga Mas pasti tidak senang. Tidak senang itu kurang tepat, kata Revano dengan nada yang mengandung sesuatu yang menyerupai tawa pahit. Ibu saya tidak berbicara dengan saya dari tadi malam sampai pagi ini. Tapi itu konsekuensi yang sudah saya hitung sebelum saya berbicara. Inayah menatap Revano cukup lama. Mencari sesuatu di wajahnya. Entah keraguan, entah penyesalan, entah tanda-tanda bahwa keputusan itu dibuat tergesa-gesa dan akan dicabut kembali dalam 2 hari. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan yang terasa seperti tanah setelah hujan. Basah dan beratapi padat di bawah kaki. Mas melakukan itu untuk apa? Untuk jujur kepada diri saya sendiri. Bukan untuk saya. Revano diam sebentar. Lalu menjawab dengan cara yang tidak Inayah duga. Kalau saya bilang untuk kamu, kamu akan merasa bersalah. Dan saya tidak mau itu. Ia menatapnya langsung. Tapi saya tidak akan bohong dan bilang kamu tidak ada hubungannya. Kamu ada di tengah semua pertimbangan itu. Inayah menelan sesuatu yang terasa seperti kata-kata yang ingin keluar tapi belum punya bentuk yang tepat. Mas, saya janda. Saya 2 tahun lebih tua. Saya jualan bubur di pinggir jalan. Keluarga Mas punya rencana besar yang sudah berjalan lama. Ia mengucapkan semua itu bukan sebagai keluhan, tapi sebagai daftar kenyataan yang perlu dibacakan keras-keras supaya keduanya tidak lupa. Jarak antara dunia kita bukan hanya soal uang, Mas.
Saya tahu. Mas tidak takut. Takut itu ada, kata Revano, menggunakan kata-kata yang pernah Inayah ucapkan kepadanya beberapa minggu lalu. Tapi saya tidak mau kehilangan sesuatu yang nyata karena takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Inayah mendengar kata-katanya sendiri dipantulkan kembali kepadanya dan tidak bisa menahan sesuatu yang naik ke sudut matanya. Ia berbalik sebentar dengan dalih memeriksa kuah. Beberapa detik berlalu. Lalu Revano berkata lebih pelan, dengan suara yang tidak lagi punya lapisan apapun di atasnya. Saya ingin serius, Inayah. Bukan main-main. Bukan pelarian. Saya ingin datang ke kakak kamu. Saya ingin bicara dengan benar. Ia berhenti. Tapi saya perlu tahu apakah kamu mau memberi saya kesempatan itu. Inayah tidak berbalik langsung. Ia berdiri menghadap panci buburnya yang mengepul, dengan tangan yang menggenggam centong, dan dada yang terasa seperti sedang menampung terlalu banyak hal sekaligus. Di kepalanya ada suara Sri Handini. Ada wajah Galih yang pergi dengan surat cerai. Ada malam-malam sepi di kontrakan dengan lilin kecil yang menemaninya supaya tidak merasa terlalu sendiri. Dan di bawah semua itu ada sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam. Sesuatu yang tidak punya nama tapi sudah lama berdiam di sana. Sesuatu yang setiap kali ia coba kubur selalu muncul kembali ke permukaan dengan caranya sendiri. Keinginan untuk dipilih dengan benar. Bukan karena tidak ada pilihan lain. Bukan karena kasihan. Tapi karena benar-benar dipilih. Inayah meletakkan centong untuk kedua kalinya pagi itu. Lalu ia berbalik dan menatap Revano dengan mata yang tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Dan ia mengangguk. Pelan. Satu kali. Tidak ada kata-kata setelah itu. Tapi di sudut lapak yang kecil itu, di antara asap bubur dan udara pagi yang mulai hangat, dua orang baru saja membuat keputusan yang akan mengubah arah dari cerita yang belum selesai ini. Anggukan itu mengubah segalanya, dan tidak mengubah apapun sekaligus. Maksudnya, tidak ada yang berubah secara kasat mata. Inayah masih membuka lapak setiap subuh. Revano masih datang setiap pagi. Gerobak masih berdiri di sudut trotoar yang sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam cara keduanya bergerak sekarang. Seperti dua orang yang tadinya berjalan berdampingan secara kebetulan dan kini memilih untuk berjalan berdampingan dengan sengaja. Revano datang ke Mas Fajar 3 hari setelah percakapan itu. Ia datang ke tempat kerja kakak Inayah, bukan dengan mobil mewah dan sopir, tapi dengan motor pinjaman Pak Darto yang sudah kelihatan uzurnya, karena ia tidak mau kedatangannya terlihat seperti kunjungan orang kaya yang pamer. Mas Fajar yang sedang istirahat siang menerima Revano di warung kopi kecil sebelah gudang tempatnya bekerja. Inayah tidak ikut. Itu permintaan Revano. Dan ia tidak sepenuhnya keberatan karena ada bagian dari dirinya yang tidak yakin ia bisa duduk diam mendengar percakapan itu tanpa tangannya gemetar. Mas Fajar menelepon Inayah 2 jam kemudian. Orangnya serius, kata Fajar singkat. Kamu tanya apa saja? Banyak. Dia jawab semuanya tanpa banyak berkilah. Fajar diam sebentar. Inay, terakhir kali saya lihat seseorang berbicara tentang kamu seperti itu adalah tidak pernah. Bahkan Galih tidak pernah bicara tentang kamu seperti itu. Inayah tidak menjawab selama beberapa detik. Kamu oke? Tanya Fajar. Iya, jawab Inayah. Suaranya pecah di tengah kata itu. Tapi ia pura-pura tidak terjadi. Tapi dunia tidak membiarkan sesuatu yang baik berjalan mulus begitu saja. Seminggu setelah kunjungan Revano ke Mas Fajar, sebuah kejadian mengguncang ketenangan yang baru saja mulai tumbuh itu. Lapak Inayah tiba-tiba didatangi petugas dari kantor kelurahan, 2 orang dengan seragam dan papan clipboard, yang menyampaikan bahwa ada pengaduan dari warga soal keberadaan pedagang kaki 5 di trotoar depan komplek Gria Permata. Pengaduan itu menyebutkan bahwa lapak Inayah mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan penggunaan trotoar. Inayah menerima surat peringatan itu dengan tangan yang tidak bergetar di luar, meski di dalamnya sesuatu runtuh pelan-pelan. Ia sudah 3 tahun di sini. Tidak pernah ada komplain. Tidak pernah ada masalah. Dan tiba-tiba sekarang, tepat di saat hidupnya mulai bergerak ke arah yang berbeda, surat itu datang. Inayah tahu ini bukan kebetulan. Ia tidak punya bukti. Tapi ada satu nama yang terus kembali ke kepalanya setiap kali ia mencoba mencari asal-muasal semua ini.
Revano tahu sebelum Inayah sempat memberitahunya. Pak Darto yang mendengar dari jaringannya sendiri dan langsung melapor. Revano datang ke lapak siang itu, bukan di jam biasanya, dengan wajah yang membawa ekspresi yang belum pernah Inayah lihat sebelumnya. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi marah yang dingin dan terkendali, yang justru terasa lebih berat dari amarah biasa. "Saya akan urus ini," katanya. "Jangan," kata Inayah. Revano menatapnya. "Kenapa?" "Karena kalau Mas yang turun tangan, orang-orang akan bilang saya berlindung di balik nama Mas. Dan itu akan membuat semuanya lebih rumit dari yang sudah ada. Kamu tidak bisa dibiarkan kehilangan lapak ini karena ulah orang lain. Saya tidak akan kehilangan lapak ini karena saya akan urus sendiri." Inayah mengatakannya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk dibantah. "Mas percaya saya?" Revano diam sebentar, lalu mengangguk meski terlihat tidak sepenuhnya setuju. Inayah mengurus semuanya sendiri. Ia mendatangi kantor kelurahan keesokan harinya, membawa semua dokumen izin yang sudah ia urus sejak tahun pertama berjualan, membawa surat keterangan dari pengelola komplek yang selama ini tidak pernah mempermasalahkannya, dan berbicara dengan kepala seksi ketertiban dengan nada yang sopan tapi tidak memohon. Prosesnya tidak instan. Tapi 5 hari kemudian, surat peringatan itu dicabut. Yang tidak Inayah tahu adalah bahwa di balik semua proses itu, Galih sedang bergerak di tempat lain. Ia mendatangi beberapa pelanggan tetap Inayah, berbicara dengan wajah yang pura-pura prihatin, menyebarkan versi cerita yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Inayah terlihat seperti perempuan yang tidak tahu diri dan sedang memanfaatkan situasi. Beberapa pelanggan berhenti datang. Inayah memperhatikan itu tapi tidak mengatakannya kepada siapapun. Ia hanya mencatat, menyimpan, dan terus membuka lapak setiap pagi karena berhenti bukan pilihan yang tersedia di dalam kamus hidupnya. Tapi pada suatu malam, kelelahan itu akhirnya menang. Ia duduk di depan kontrakannya, sudah hampir tengah malam, dengan secangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Matanya menatap jalanan gang yang sepi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia bertanya kepada dirinya sendiri dengan jujur. Apakah semuanya ini sebanding? Bukan pertanyaan yang ia tujukan kepada Revano. Bukan kepada keluarganya. Bukan kepada gosip yang beredar. Bukan kepada surat peringatan yang datang dan pergi. Tapi kepada dirinya sendiri. Kepada Inayah yang 2 tahun lalu berdiri di dapur sempit menyiapkan bubur pertamanya setelah membaca surat cerai. Kepada perempuan yang sudah memilih untuk terus berdiri meski tidak ada yang memintanya untuk melakukannya. Apakah kamu kuat untuk ini? Jawaban datang bukan dari kepalanya, tapi dari sesuatu yang lebih tua dan lebih keras dari pikiran. Sesuatu yang sudah menemaninya sejak jauh sebelum nama Revano ada di dalam hidupnya. Iya, bukan karena mudah, tapi karena menyerah terasa jauh lebih berat dari melanjutkan. Inayah meminum tehnya yang sudah dingin sampai habis, lalu masuk ke dalam dan menyiapkan bahan bubur untuk subuh besok. Seperti biasa, seperti selalu, sesuatu bergeser pada minggu ketiga bulan itu. Bukan secara dramatis. Tidak ada satu kejadian tunggal yang bisa ditunjuk sebagai titik baliknya. Tapi seperti musim yang berganti, perubahannya terasa sebelum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Udara berbeda. Cahaya berbeda, dan orang-orang di sekitar Inayah mulai bergerak dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Yang pertama berubah adalah Sri Handini. Inayah mengetahuinya bukan dari Revano, tapi dari kejadian kecil yang tidak direncanakannya. Suatu pagi, ketika lapak baru saja buka dan kabut tipis masih menggantung di atas aspal, sebuah mobil berhenti di depan gerobaknya. Bukan mobil yang asing. Inayah sudah pernah melihat plat nomornya sebelumnya. Sri Handini turun sendiri, tanpa asisten, tanpa Ferdi, tanpa siapapun. Ia berjalan ke arah lapak dengan langkah yang lebih lambat dari kunjungannya yang pertama. Kali ini tidak ada blazer rapi. Ia memakai baju yang lebih sederhana, dan tanpa semua lapisan itu ia terlihat lebih tua dari yang Inayah ingat, dan entah mengapa, lebih manusiawi. Inayah tidak bergerak. Ia menunggu. Sri Handini duduk di kursi plastik tanpa diminta. Ia menatap gerobak sebentar, lalu menatap Inayah dengan ekspresi yang tidak lagi menyimpan penilaian di permukaannya. 1 porsi, katanya.
Inayah menyiapkan bubur tanpa berkata apapun. Mereka diam selama Sri Handini makan. Bukan diam yang tidak nyaman, tapi diam yang terasa seperti dua orang yang sama-sama sedang mengumpulkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Ketika mangkuk sudah kosong, Sri Handini meletakkan sendoknya dengan cara yang sama persis seperti kunjungan pertamanya. Tapi kata-kata yang keluar setelah itu sama sekali berbeda. "Revano tidak pernah melawan saya," kata Sri Handini pelan. 25 tahun hidupnya, tidak pernah sekalipun ia berdebat panjang dengan saya tentang keputusan besar. Ia berhenti sebentar. Sampai malam itu, Inayah mendengarkan tanpa menyela. "Saya marah," lanjut Sri Handini. "Bukan karena ia salah, tapi karena saya belum siap untuk tidak menjadi satu-satunya suara yang ia dengarkan." Kalimat itu keluar dengan berat yang terasa seperti pengakuan, bukan penjelasan. Dan Inayah cukup mengenal rasa berat seperti itu untuk tidak meremehkannya. "Saya tidak bermaksud merebut apapun dari ibu," kata Inayah akhirnya, pelan dan hati-hati. Sri Handini menatapnya. "Saya tahu." Ia menghela napas pendek. "Itu yang membuat saya kesulitan untuk terus marah." Hening sebentar. "Amplop itu," kata Inayah. "Saya tidak membuka ceknya." "Saya tahu itu juga." Sesuatu yang menyerupai rasa hormat bergerak di mata Sri Handini. Ferdi bilang amplop dikembalikan dalam kondisi tersegel. Inayah tidak menyangkal. Sri Handini berdiri, mengeluarkan dompetnya, dan membayar bubur dengan harga yang tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu sebelum berjalan ke mobilnya, ia berhenti dan berbicara tanpa berbalik sepenuhnya. "Saya belum bisa berjanji akan mudah menerimanya," katanya. "Tapi saya tidak akan menghalangi lagi." Ia pergi, dan Inayah berdiri di belakang gerobaknya dengan dada yang terasa seperti sesuatu yang selama ini terjepit perlahan-lahan dibebaskan. Revano datang setengah jam kemudian dan langsung membaca wajah Inayah. "Ibu kesini?" "Iya." "Bagaimana?" Inayah memikirkan kata yang paling tepat. Seperti hujan yang berhenti. Tanahnya masih basah dan dingin, tapi langitnya sudah mulai buka. Revano mendengar itu dan sesuatu di wajahnya mengendur dengan cara yang membuat ia terlihat lebih muda dari usianya. "Terima kasih," katanya. "Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu ada. Itu sudah cukup." Tapi Galih belum selesai. Inayah mengetahuinya dari Mas Fajar yang menelepon sore itu dengan nada yang sudah berubah dari biasanya. Lebih berhati-hati, lebih timbang. "Inai, Galih mendatangi beberapa orang di kampung. Dia bilang akan bawa ini ke ranah yang lebih jauh kalau kamu tidak mau menemuinya." "Bawa ke ranah apa?" "Dia bilang mau lapor ke pengelola komplek bahwa lapak kamu melanggar sesuatu. Dia punya kenalan orang dalam katanya." Inayah terdiam. "Dia mau apa sebenarnya, Mas?" Fajar menghela napas panjang. "Uang, Inai. Dia pikir kamu punya akses ke keluarga Arsaha sekarang. Dia mau bagian." Sesuatu yang dingin mengalir di punggung Inayah. Bukan takut, tapi jijik, dengan cara yang bersih dan jernih, kepada seseorang yang dulu pernah ia percayakan hidupnya. "Biarkan dia lapor," kata Inayah akhirnya. "Saya sudah punya semua dokumen yang diperlukan, dan saya tidak akan menemui dia." "Yakin?" "Yakin." Fajar diam sebentar. "Kamu berubah, Inai." "Berubah bagaimana?" "Dulu kamu selalu cari cara untuk tidak konflik. Sekarang kamu bicara seperti orang yang tahu persis mana tanah yang boleh diinjaknya dan mana yang tidak." Inayah memikirkan itu setelah menutup telepon. Mungkin Fajar benar. Mungkin semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, setiap tekanan yang datang dari setiap arah, setiap pagi yang ia buka lapak meski tidak ingin, setiap malam yang ia lalui tanpa ada yang menemani selain lilin kecil di sudut gerobak, semua itu membentuk sesuatu di dalam dirinya yang tidak ada sebelumnya. Bukan kekerasan, tapi kejelasan. Kejelasan tentang siapa dirinya, apa yang ia mau, dan apa yang tidak akan ia toleransi lagi dari siapapun. Malam itu Revano mengirim pesan singkat. "Besok saya mau tanya sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah saya tanyakan sebelumnya."
Inayah membaca pesan itu 2 kali. Lalu ia meletakkan ponselnya, meniup lilin kecil di sudut kamarnya, dan berbaring di kegelapan dengan senyum kecil yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun. Untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, ia tidak takut pada hari esok. Ia justru menunggunya. Inayah bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena matanya membuka sendiri sebelum subuh. Seperti tubuhnya tahu bahwa hari ini berbeda dan tidak mau melewatkan bagian manapun darinya. Ia berbaring sebentar menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan suara jangkrik yang mulai mereda dan suara azan subuh yang belum datang. Pesan Revano semalam masih ada di kepalanya. Sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah saya tanyakan sebelumnya. Inayah tidak bodoh. Ia tahu apa kemungkinan besar artinya. Tapi mengetahui sesuatu dalam kepala dan merasakannya di dada adalah 2 hal yang berbeda. Dan pagi ini keduanya berjalan beriringan dengan cara yang membuat tangannya sedikit dingin meski udara tidak sedingin itu. Ia salat subuh lebih lama dari biasanya. Duduk di sajadah sampai langit di luar jendela berubah dari hitam menjadi abu-abu gelap. Lalu perlahan-lahan kemerahan di ujung timurnya. Lalu ia berdiri dan mulai memasak. Hari itu pelanggan pertama datang seperti biasa. Pak Udin dengan topi hijaunya yang sudah kusam. 2 orang tukang bangunan dari proyek di seberang. Seorang ibu muda yang menggendong bayinya dengan satu tangan dan memegang dompet dengan tangan lainnya. Inayah melayani semua orang dengan cara yang sama seperti setiap hari. Tangan bergerak, mulut tersenyum, mata awas ke setiap pesanan. Tapi satu bagian kecil dari perhatiannya selalu mengarah ke ujung jalan. Revano datang pukul 6 lewat sedikit. Lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan dengan langkah yang tidak terburu-buru tapi juga tidak santai seperti hari-hari biasa. Ada sesuatu yang sedang ia bawa di dalam cara berjalannya. Sesuatu yang terlihat dari bahu yang sedikit lebih tegak dan tangan yang tidak berayun bebas seperti biasanya. Ia duduk di kursinya. Inayah menyiapkan bubur tanpa diminta. Kuah dipisah, seperti selalu. Mereka tidak langsung berbicara. Revano makan pelan dan Inayah melayani sisa pelanggan yang ada. Ketika lapak mulai sepi dan hanya tersisa mereka berdua, udara terasa seperti ruangan yang menunggu seseorang membuka jendelanya. Revano meletakkan sendoknya. Inayah. Iya. Duduk sebentar. Inayah menatapnya. Ia jarang duduk di jam seperti ini karena selalu ada yang perlu dikerjakan. Tapi pagi ini ia mengambil kursi plastik kedua dan meletakkannya di sisi lain meja kecil itu. Duduk berhadapan dengan Revano untuk pertama kalinya dalam semua waktu yang sudah mereka lewati bersama. Revano menatapnya sebentar. Lalu memulai berbicara dengan suara yang tenang tapi memiliki bobot yang terasa sejak kata pertamanya. Saya sudah memikirkan ini lama. Bukan keputusan yang dibuat karena situasi atau karena tekanan dari arah manapun. Ia berhenti sebentar. Saya memikirkannya sejak sore pertama ketika saya pulang dari sini dan menyadari bahwa hal pertama yang saya pikirkan esok paginya adalah bubur ini. Tapi bukan buburnya. Inayah tidak bergerak. Kamu, lanjut Revano. Yang saya pikirkan adalah kamu. Angin pagi bergerak pelan melalui sela-sela terpal di atas mereka. Suara jalanan mulai mengisi udara dari kejauhan. Saya tidak datang dengan cara yang sempurna, kata Revano. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa keluarga saya akan mudah dari awal, atau bahwa tidak akan ada lagi rintangan setelah ini. Saya tidak tahu itu. Matanya tidak berpindah dari Inayah. Tapi saya tahu bahwa saya ingin menghadapi semua ketidaktahuan itu bersama kamu. Bukan sendirian. Dan bukan dengan orang lain. Inayah menarik napas pelan. Inayah. Saya ingin menikahi kamu. Kalimat itu keluar dengan sederhana. Tidak ada hiasan, tidak ada drama, tidak ada pengaturan yang direncanakan sebelumnya. Hanya 2 orang di depan gerobak bubur di trotoar yang sudah menampung ratusan pagi mereka. Dan satu kalimat yang akhirnya memilih untuk keluar setelah lama berdiam di dalam. Inayah menatap Revano cukup lama. Di kepalanya bergerak banyak hal sekaligus. Wajah Sri Handini di kursi plastik yang sama 2 hari lalu. Suara Mas Fajar yang bilang kamu berubah. Inay. Amplop putih yang dikembalikan tersegel. Baut kecil yang ditemukan di bawah roda gerobak.
Pagi-pagi hujan deras di bawah terpal yang berisik. Dan lebih jauh dari semua itu, malam ketika surat cerai itu ada di atas meja dan ia memilih untuk berdiri dan mencuci piring karena hidup tidak berhenti hanya karena hatinya retak. Semua itu bergerak dalam 1 detik yang panjang. Lalu Inayah berkata, dengan suara yang tidak sempurna, sedikit retak di tepinya tapi jelas di intinya. Mas yakin? Lebih yakin dari keputusan apapun yang pernah saya buat sebelumnya. Mas tahu hidup saya tidak mudah. Hidup saya juga tidak semudah yang terlihat dari luar. Ibu Mas. Ibu saya bilang tidak akan menghalangi lagi. Saya yang akan berbicara dengan beliau secara resmi. Revano tidak bergeser. Pertanyaan saya hanya untuk kamu. Inayah menatap tangannya sendiri yang terlipat di atas meja. Tangan yang sudah mengaduk ribuan mangkuk bubur, yang memasang baut sendiri di gang yang remang, yang mengembalikan amplop tersegel tanpa membuka ceknya, yang menerima telepon galih tanpa gemetar dan menutupnya tanpa menyesal. Tangan perempuan yang sudah belajar mengurus dirinya sendiri. Dan sekarang ada seseorang yang duduk di depannya dan meminta izin untuk ikut berjalan. Bukan menyelamatkan, bukan menanggung, tapi berjalan bersama. Air mata datang sebelum kata-katanya. 1 tetes, lalu 2, dan Inayah tidak mengusapnya karena tangannya tiba-tiba terasa berat dengan cara yang baik. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap Revano dengan mata yang basah tapi senyum yang tidak ragu. Iya, katanya. 1 kata yang sama dengan yang pernah ia ucapkan berminggu-minggu lalu ketika Revano meminta kesempatan. Tapi kali ini beratnya berbeda. Dalamnya berbeda. Dan artinya membentang jauh ke depan, ke hari-hari yang belum ada tapi sudah terasa seperti sesuatu yang sedang menunggu untuk dimulai. Di ujung jalan, matahari pagi sudah sepenuhnya naik, dan untuk pertama kali sejak sangat lama, Inayah membiarkan hangatnya masuk tanpa menghalanginya dengan apapun. Pernikahan itu tidak diumumkan dengan cara yang besar. Revano yang mengusulkan, dan Inayah yang menyetujuinya, bahwa mereka tidak ingin pernikahan yang terasa seperti pertunjukan. Bukan karena malu, bukan karena sembunyi, tapi karena keduanya sudah terlalu lelah dengan hal-hal yang dilakukan untuk dilihat orang lain. Yang mereka inginkan adalah sesuatu yang nyata, yang terasa milik mereka berdua, yang tidak perlu tepuk tangan dari luar untuk terasa sah di dalam. Prosesnya tidak singkat dan tidak mudah. Revano berbicara resmi kepada Sri Handini 2 hari setelah ia melamar Inayah. Percakapan itu berlangsung di ruang keluarga rumah besar itu, tanpa asisten, tanpa Pak Darto, hanya ibu dan anak yang duduk berhadapan dengan meja kayu jati panjang di antara mereka. Sri Handini mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ketika Revano selesai berbicara, ibunya diam cukup lama. Jarinya mengetuk permukaan meja dengan ritme yang pelan, seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya yang tidak bisa dihitung dengan angka biasa. Lalu ia berkata, dengan suara yang lebih lelah dari biasanya, "Bawa dia ke sini. Saya ingin bicara langsung. Bukan persetujuan, tapi bukan penolakan juga." Dan untuk Revano, itu sudah cukup sebagai langkah pertama. Inayah datang ke rumah besar itu untuk pertama kalinya bukan sebagai tamu yang diundang dengan hangat, tapi sebagai seseorang yang sedang diuji dengan cara yang tidak diucapkan secara langsung. Ia tahu itu. Sri Handini tahu bahwa ia tahu. Dan keduanya memilih untuk tidak berpura-pura situasinya berbeda dari yang sebenarnya. Mereka duduk di ruang tamu yang luasnya membuat Inayah harus menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling terlalu lama. Sri Handini bertanya banyak hal. Tentang keluarga Inayah, tentang pernikahannya yang lalu, tentang bagaimana ia membangun hidupnya sendirian setelah bercerai, tentang apa yang ia inginkan ke depan. Semua pertanyaan itu diajukan dengan nada yang datar dan terukur, bukan seperti wawancara kerja tapi juga tidak seperti percakapan keluarga. Inayah menjawab semuanya dengan jujur, tidak melebih-lebihkan, tidak menutup-nutupi, tidak mencoba terlihat lebih dari apa yang ia sebenarnya. Ketika Sri Handini bertanya, "Kamu tidak takut masuk ke dunia yang sama sekali tidak kamu kenal?" Inayah menjawab dengan tenang, "Takut itu ada, Bu. Tapi saya sudah pernah tinggal di dunia yang katanya sudah saya kenal. Dan ternyata asing juga. Mungkin yang bikin betah bukan dunianya, tapi orangnya."
Sri Handini tidak berkata apa-apa setelah itu. Tapi sebelum Inayah pamit, perempuan itu berdiri dan melakukan sesuatu yang tidak ada dalam daftar kemungkinan yang sudah Inayah siapkan di kepalanya. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk bersalaman, tapi dengan telapak tangan menghadap ke atas, menunggu. Inayah meletakkan tangannya di atas tangan Sri Handini. Jari-jari perempuan yang lebih tua itu menggenggam pelan. Tidak lama, hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh perempuan seperti Sri Handini. Galih mencoba satu langkah terakhir seminggu sebelum akad. Ia mendatangi Mas Fajar di tempat kerjanya. Kali ini dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Lebih putus asa, lebih tidak terkontrol. Ia mengancam akan menyebarkan cerita yang lebih buruk, akan menghubungi media lokal, akan melakukan apapun yang bisa menghentikan pernikahan itu. Mas Fajar mendengarkan sampai Galih selesai berbicara. Lalu ia berdiri, merapikan bajunya, dan berkata dengan tenang, "Kamu boleh lakukan apa yang kamu mau, Galih. Tapi kamu harus tahu bahwa adik saya sudah menghadapi hal yang lebih berat dari kamu sendirian selama 2 tahun. Dia tidak hancur. Dan dia tidak akan hancur karena kamu sekarang." Galih tidak muncul lagi setelah itu. Akad nikah digelar di halaman masjid kampung tempat Inayah biasa berjualan. Pada pagi hari ketika matahari baru setinggi 1 jengkal di atas cakrawala. Tidak ada dekorasi yang berlebihan. Kursi-kursi plastik yang sama dengan yang ada di lapak Inayah disusun menghadap meja akad yang sederhana. Mas Fajar duduk di barisan depan dengan mata yang merah dari tadi tapi senyum yang tidak mau berhenti. Di sampingnya duduk Pak Udin dengan topi hijaunya yang sama. Diundang karena ia adalah bagian dari pagi-pagi yang membentuk cerita ini. Sri Handini duduk di sisi keluarga pengantin laki-laki dengan blazer krem yang sama seperti yang ia pakai kunjungan pertamanya ke lapak Inayah. Mungkin itu disengaja, mungkin tidak. Tapi Inayah memperhatikannya dan merasakan sesuatu yang hangat dari detail kecil itu. Ijab kabul diucapkan Revano dengan sekali tarikan napas. Tidak diulang, tidak terbata. Dan ketika kata sah terucap dari mulut penghulu, Inayah menunduk dengan kedua tangan terlipat di pangkuan. Dan air matanya jatuh bukan karena sedih dan bukan juga hanya karena bahagia. Tapi karena ada sesuatu yang besar dan tenang yang akhirnya menemukan tempatnya setelah lama mencari. Satu hal yang Revano minta khusus untuk hari itu hanya satu. Bubur ayam, dimasak oleh Inayah sendiri, untuk semua tamu yang hadir. Inayah memasak sejak subuh buta, di dapur rumah kontrakan yang sama, dengan kompor yang sama, dengan tangan yang sama yang sudah melakukannya ribuan kali sebelumnya. Tapi pagi itu rasanya berbeda, bukan lebih sulit dan bukan lebih mudah, hanya berbeda. Seperti lagu yang nadanya sama tapi dimainkan dengan hati yang sudah berubah. Gerobak itu berdiri di sudut halaman masjid, dan setiap tamu yang datang, dari yang berdasi sampai yang bersandal jepit, mengambil mangkuknya masing-masing dan makan bersama tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Revano duduk di samping Inayah setelah semua tamu terlayani. Ia mengambil satu mangkuk terakhir dan memakannya pelan. Lalu meletakkan sendoknya dan berkata dengan suara yang hanya cukup untuk didengar Inayah seorang. "Masih enak." Inayah mendongak. "Tentu saja. Resepnya tidak berubah." Revano tersenyum. "Tapi rasanya berbeda dari hari pertama." "Berbeda bagaimana?" Ia menatap Inayah dengan cara yang sudah ia kenal. Cara yang tidak bisa lagi dibaca sebagai sesuatu yang lain selain apa yang memang adanya. "Lebih enak," katanya. "Karena sekarang saya memakannya bukan sebagai orang asing." Inayah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya kembali menghadap gerobaknya, mengisi mangkuk kosong yang datang dari arah tamu yang meminta tambah, dengan tangan yang bergerak seperti selalu, seperti setiap subuh selama 3 tahun yang membawanya ke pagi ini. Dan di sudut halaman masjid yang sederhana itu, di antara suara tamu yang makan dan anak-anak yang berlarian dan azan duha yang mengalun dari dalam masjid, sebuah cerita yang dimulai dari semangkuk bubur dan seorang laki-laki yang tersungkur di trotoar akhirnya menemukan tempat berpijaknya. Bukan akhir, tapi awal yang sudah lama layak untuk datang. Penyelesaian cerita ini memilih jalan yang tidak mudah, dan justru itulah kekuatannya. Tidak ada momen di mana masalah tiba-tiba selesai karena keajaiban atau karena kekayaan Revano turun tangan menyelamatkan semuanya.
Inayah menyelesaikan hampir setiap rintangan dengan tangannya sendiri, dengan dokumen yang ia urus sendiri, dengan kata-kata yang ia pilih sendiri, dengan keputusan yang ia buat sendiri. Revano hadir bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk berdiri di sampingnya. Dan perbedaan itu sangat terasa hingga ke adegan terakhir. Pernikahan sederhana di halaman masjid dengan bubur ayam sebagai hidangan utama adalah penutup yang sempurna, karena ia tidak mengkhianati siapapun yang sudah bersama Inayah sejak awal cerita ini. Sahabat semuanya, cerita ini sepenuhnya hanyalah fiktif, dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton hingga akhir. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Serta bagikan kisah ini ke orang-orang yang kalian cintai agar lebih banyak yang mendapat hikmahnya. Semoga kalian yang sudah like dan subscribe channel ini diberi rezeki yang mengalir deras, dilapangkan segala urusannya, dan dikabulkan setiap doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Abbal Alamin. Sampai jumpa di kisah nyata penuh inspirasi berikutnya.